Bab 651, Serangan Sepanjang Malam. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Hu Erran menjadi marah dan meledak. Apa? Dia mengejar. Di mana Duoki Muge? Apa yang dia lakukan? Saat dia mengamuk, seorang jenderal datang dan berlutut di depannya. Khan Agung. Gu Tuo, Fei Nande, Aduo Busi, Dong Dong Ermo semuanya telah pergi untuk menyerang Yue Zong dan pasukannya yang aneh. Mereka semua telah mengorbankan diri mereka sendiri dan bawahan mereka sedang dibantai oleh iblis Yue Zong sekarang. Tolong beri kami instruksi, Khan Agung. Wajah Hu Erran berubah saat suaranya berubah menjadi bisikan. Apa? Gu Tuo dan yang lainnya semuanya adalah evolver, dan masing-masing dari mereka memiliki 1000 bawahan. Bagaimana mungkin mereka sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Gu Tuo dan yang lainnya semuanya adalah evolver, bersama dengan 4000 bawahan mereka bahkan dapat membunuh seorang evolver puncak. Pasukan yang begitu mengerikan benar-benar musnah dalam waktu yang singkat, ini membuat Hu Erran tidak percaya. Faktanya, yang dilakukan Yue Zong hanyalah fokus mengalahkan Duoki Muge, Gu Tuo, dan para jenderal lainnya. Ia belum benar-benar menghabisi mereka. Mengejar 7000 penunggang kuda akan menghabiskan banyak waktu dengan jumlah trin yang terbatas. Tentu saja, pertarungan jarak dekat adalah yang tercepat dan paling intens, begitulah cara Yue Zong dapat dengan mudah menghadapi mereka. Jika ia berhadapan dengan pasukan modern, maka ia bahkan mungkin akan kehilangan ratusan orang di pihaknya sendiri. Seorang jenderal lain mendatangi Hu Erran dan berkata, Khan yang Agung. Kekacauan mulai menyebar ke pasukan utama kita. Tolong beri kami instruksi. Para budak yang memberontak tidak dapat dipadamkan tepat waktu, dan kekacauan serta kekerasan meningkat. Lebih dari 10.000 dari mereka telah dibebaskan, dan mereka semua membuat kekacauan dan melampiaskan amarah mereka, menewaskan ratusan tentara Mongol. Para ahli yang mencoba untuk segera meredakan kekacauan itu dengan cepat disingkirkan oleh Odachi kecil yang muncul dalam kegelapan. Tenpyo Saka sudah menjadi seorang pembunuh ketika dia bekerja untuk Takama Gahara. Ketika dia berada di bawah Yue Zong, dia juga mengambil All-Ming Fair 1 Evolving Liquid, mendapatkan Agility Solidification ke tahap Second Order. Sekarang, kekacauan adalah lingkungan terbaik untuknya, karena dia menerimanya seperti ikan ke air, dan mengirim banyak prajurit yang mencoba memberikan bala bantuan dengan mudah. Setiap kali Tenpyo Saka bergerak, bahkan evolver terkuat dari Takama Gahara harus waspada. Belum lagi prajurit Mongolia, yang jauh di bawah level kekuatannya. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Enhancer atau komandan tanpa suara dan tanpa sedikit pun jejaknya, menyebabkan kekacauan yang lebih parah. Kekacauan dari para budak yang memberontak menjadi lebih buruk dan menjadi lebih sulit untuk bertahan melawan Tenpyo Saka. Hu Erran sesuai dengan namanya sebagai Panglima Perang di Dataran Tengah. Ia segera mengambil keputusan, kali ini, aku yang salah. Amu Sidai, pergilah pimpin pasukan penunggang elang darah untuk meredakan kekacauan, kau bebas mengabaikan nyawa mereka. Bo Erzi, kau bawa pasukan penunggang serigala abu-abu untuk menangani bagian belakang, fokuskan pasukanmu untuk berkemah dan mengawal, jangan terlibat jika tidak perlu. Kalian akan bertahan sampai siang hari dan kemudian berpencar. Laporkan kembali ke klan Huangjin saat kalian keluar. Baik pasukan penunggang elang darah maupun pasukan penunggang serigala abu-abu adalah prajurit veteran dengan perlengkapan yang layak, jumlah mereka mencapai 10.000. Selama mereka fokus untuk bertahan, bahkan Yue Zong akan merasa kesulitan untuk menghadapi mereka. Dengan membiarkan 20.000 prajurit elit ini, Hu Erran dapat dianggap telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk menderita kerugian besar. Baik, tuanku, Bo Erzi, Amu Sidai menjawab dengan hormat, dan segera pergi untuk melaksanakan perintahnya. Bunuh mereka semua, bunuh para pemberontak itu. Amu Sidai memimpin 10.000 pasukan elang darahnya ke belakang dan bertempur dengan para budak pemberontak. Mereka semua adalah budak dari berbagai suku dan ras dan semuanya kurus kering. Mereka tidak punya cukup energi. Mereka mampu menyebabkan begitu banyak kekacauan hanya karena jumlah mereka yang banyak. Dan sekarang, saat pasukan elang darah yang kuat menyerbu mereka dengan peralatan mereka dengan cepat membantai para budak yang tidak siap ini. Banyak dari mereka mulai meratap dan menangis untuk ayah dan ibu mereka saat mereka diserang oleh pasukan Amu Sidai, saat mereka segera hancur dan berhamburan ke berbagai arah.
Sejumlah besar dari mereka menghilang ke dalam kegelapan malam, dan segera, kekacauan itu dengan cepat terkendali. Adapun 10.000 pasukan serigala abu-abu di bawah Boerzi, mereka dengan hati-hati membentuk formasi, dan melepaskan banyak suar, menerangi seluruh area. Mereka semua memegang senapan dan peluncur granat, saat mereka mulai menembaki para Trin yang maju, mencegah mereka untuk menyerbu lebih jauh melalui pasukan mereka. Yue Zong mengamati formasi para penunggang elang abu-abu dan mengerutkan kening. Ini adalah pasukan yang dipersiapkan dengan baik dengan senjata modern, bahkan jika dia menggunakan para Trin untuk maju dengan kuat, dia akan menderita kerugian. Menambah 10.000 penunggang elang darah yang mengumpulkan sisanya, jika dia terus menyerang penunggang serigala abu-abu, pasukan Trin pasti akan dinodai. Pertarungan jarak dekat dalam kegelapan adalah yang paling menguntungkan bagi para Trin. Namun, melawan pos pertahanan dengan persiapan, itu pada dasarnya membuang-buang hidup mereka. Para Trin ini adalah unit penyerang malam yang kuat, dia tidak ingin menyia-nyiakan mereka di sini. Yue Zong mengawasi mereka dan dengan cepat mengumpulkan pasukan Trin kembali ke dalam malam. Dia benar-benar orang yang sulit dihadapi. Boerzi menunggu bersama pasukannya dan menyadari bahwa Yue Zong tidak melanjutkan serangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika Yue Zong terus maju, Boerzi akan tetap melanjutkan pertahanan habis-habisan melawan mereka, bahkan jika dia tahu mereka bukan tandingannya. Itu semua hanya untuk memberi lebih banyak waktu bagi pasukan lainnya untuk mundur. Namun, Yue Zong telah menanggapi dengan membawa mereka semua kembali ke dalam kegelapan, yang menyebabkan Boerzi menjadi gelisah, dan pasukannya tidak bisa tidak tetap waspada. Langkah Yue Zong kali ini telah membuat bawahan Boerzi tidak berani meremehkan pasukan Yue Zong. Mereka telah mampu menyapu bersih pasukan Manchuria, dan Boerzi tidak berani menurunkan kewaspadaannya dan tetap waspada. Yue Zong memimpin para Trin ke dalam kegelapan, dan mereka dengan cepat mengalahkan pasukan Boerzi saat mereka menuju pasukan utama Mongolia. Para Trin ini memiliki stamina yang mengejutkan, dan Yue Zong sendiri penuh dengan stamina dan semangat. Mereka seperti ikan di air saat mereka berlari dalam kegelapan, mengejar pasukan Mongolia. Bunuh mereka semua, Yue Zong memberi perintah saat matanya berkilat ganas saat mereka mengejar pasukan utama tentara Mongolia. Dia mengeluarkan pedang gigi hitam sepanjang 2 meter, dan 4 atau 5 tentara Mongolia langsung teriris menjadi 2. Hehe, orang jahat harus mati semua. Yin Xuang juga melompat dari lengan Yue Zong, dan menyerbu tepat di antara kerumunan manusia, melakukan pembunuhan massal. Di mana-mana di sekitarnya, kepala beberapa tentara Mongolia terlihat meledak, darah segar berceceran di mana-mana. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Meskipun dia membunuh musuh dengan panik, dia tersenyum, dan dia tampak seperti iblis kecil yang lincah menikmati dirinya sendiri. 10 Trin tipe 3 memiliki kecepatan 34 kali lipat dari orang normal, dan mereka menyerbu bersama Yue Zong ke tengah-tengah para prajurit. Mereka semua memiliki kekuatan dan kecepatan yang mengerikan, setiap kali mereka menyerang, mereka dapat dengan mudah menghancurkan wajah seorang prajurit yang malang, membunuhnya seketika. Namun, mereka lebih suka menggunakan cakar tajam mereka untuk menggali jantung dari dada para prajurit, melahapnya. 6 Trin tingkat tinggi dan 800 Trin tingkat rendah 100 telah dibunuh oleh para penunggang kuda Mongolia juga menyerbu ke dalam keributan. Para prajurit Mongolia saat ini mundur dengan cepat dan terkejut. Menghadapi serangan yang begitu tiba-tiba, mereka langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Beberapa dari mereka gagah berani dan segera mengangkat senjata untuk melawan. Sayangnya, mereka adalah yang pertama dibunuh oleh para Trin. Bahkan lebih panik dan menangis ketika mereka mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda, berusaha untuk tidak dibunuh oleh para Trin. Dengan serangan mendadak ini, sejumlah besar prajurit Mongolia musnah, yang menyebabkan reaksi berantai, menyebar ke arah unit utama di depan. Pada saat ini, 2 unit dengan lebih dari 3.000 penunggang kuda masing-masing menyerbu keluar dari unit utama, dan para prajurit ini bergegas melewati pasukan yang hancur, menuju ke arah Trin Yue Zong dengan ganas. Hu Erran sudah menduga bahwa Yue Zong mungkin akan mengalahkan unitnya dan mengejar pasukan utamanya, dan dengan demikian, ia membuat persiapan dengan mengerahkan 10.000 penunggang kuda, siap untuk memberikan bantuan pada saat dibutuhkan. Setelah Hu Erran mendirikan kerajaannya di dataran tengah, ia telah mencari tunggangan dan kuda yang tak terhitung jumlahnya. Ia menemukan sejumlah besar kuda dan sapi, serta kuda jantan bersisik hitam,
begitulah cara ia membangun pasukan penunggang kudanya yang besar. Menghadapi serbuan 6.000 pasukan ini, White Bones melesat maju, cakar tulangnya mencengkeram tanah, dan duri tulang di punggungnya berubah menjadi bilah tajam sepanjang 200 meter yang menebas dalam kegelapan. Salah satu unit tidak dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan, dan mereka menyerang dengan momentum yang mengerikan, bersentuhan dengan bilah tulang besar milik White Bones. Bilah tulang yang tajam itu mengiris kepala tunggangan, serta pinggang para penunggang ini. White Bones terus menancapkan anggota tubuhnya dengan kuat ke tanah, menahan kekuatan para penunggang yang menyerbu. Saat para penunggang datang menyerang, banyak dari mereka yang teriris di pinggang mereka, tidak dapat berhenti tepat waktu, karena darah mereka berceceran di mana-mana dan organ mereka berceceran. Seluruh medan perang seperti pemandangan dari neraka. Dari 3.000 penunggang yang menyerang, lebih dari 1.400 dari mereka tampaknya telah bunuh diri dengan menabrak bilah tulang tajam milik White Bones. Melihat rekan-rekan mereka terbelah dua tanpa suara, pemandangan yang sunyi namun menyeramkan itu membuat banyak pengendara merasa ngeri. Dalam kegelapan malam, yang bisa dilihat para pengendara hanyalah kegelapan pekat, karena White Bones telah berevolusi dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Para pengendara hanya bisa melihat teman-teman mereka menyerang, dan tiba-tiba, tubuh mereka terpisah, dan darah segar menyembur kemana-mana. Itu sudah cukup bagi mereka untuk merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Bahkan pemimpin dari 3.000 pengendara, seorang evolver yang kuat telah terbelah dua di tengah serangannya. Menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan misterius ini, 1.000 pengendara yang tersisa merasa khawatir dan segera diterkam oleh para Trin yang tidak memiliki konsep takut mati. Seluruh pasukan segera runtuh, dengan banyak dari mereka berbalik untuk berlari ke arah yang berbeda. Setelah mengalahkan 3.000 pengendara ini, Yue Zong kemudian memimpin pasukan Trin yang tersisa ke dalam kegelapan sekali lagi, mengejar para prajurit yang tersebar seperti serigala lapar. Unit lain yang beranggotakan 3.000 orang yang datang untuk membantu melihat hilangnya Yue Zong dan para Trinnya, dan mereka tidak berani mengejar. Saat itu malam berawan, dan tidak ada seberkas cahaya bulan pun. Jika mereka tidak memiliki obor atau lampu buatan, tidak ada cara untuk melihat lebih dari 5 meter. Hanya pasukan Trin yang dipimpin oleh Yue Zong yang mampu berfungsi normal di malam hari, sementara pasukan lainnya tidak bisa. Bahkan pasukan elit Yue Zong sendiri mengalami kesulitan melihat di malam hari, terlepas dari status evolver mereka. Oleh karena itu, Yue Zong tidak memobilisasi mereka. 3.000 penunggang kuda hanya bisa menonton dengan mata terbelalak dan tak berdaya, saat Yue Zong memimpin para Trin mengerikan itu kembali ke dalam kegelapan malam. Yue Zong sekali lagi memimpin pasukannya melewati 3.000 penunggang kuda dan melakukan serangan habis-habisan terhadap bagian lain dari prosesi panjang itu, menewaskan ratusan prajurit, membuat mereka panik, sebelum dengan cepat mundur. Di bawah berbagai penyiksaan ini, pasukan Mongolia terpecah tetapi masih memiliki sekitar 30.000 penunggang kuda di dalam unit utama. Jumlah tersebut cukup untuk memusnahkan para Trin Yue Zong dengan mudah. Yue Zong hanya bisa mengandalkan taktik gerilya serta perlindungan malam untuk melancarkan serangan cepat dan mundur sebelum bala bantuan datang. Mereka terus mengurangi kelompok besar itu sedikit demi sedikit. Dia terus memimpin pasukan Trin yang berkekuatan 1.000 orang untuk berkeliling dan menyerang berbagai daerah, sebelum mundur di malam hari, menghancurkan suatu daerah dengan membunuh ratusan orang. Hal ini menyebabkan moral para prajurit Mongolia terus menurun. Di malam hari, saat para prajurit Mongolia ini diserang dengan hebat, sulit bagi mereka untuk mengatur ulang diri mereka sendiri. Di bawah pelecehan Yue Zong yang tak henti-hentinya, banyak yang tewas atau melarikan diri. Jika mereka terus seperti ini, kemungkinan seluruh unit yang berkekuatan 30.000 orang itu akan dikalahkan oleh Yue Zong. Di bawah komando BL, para Trin akan menerkam dan memakan habis makanan mereka sebelum kembali. Namun, di bawah komando Yue Zong, mereka memanfaatkan kegelapan untuk menunjukkan kemampuan tempur alami mereka di malam hari, menyebabkan keresahan di antara 60.000 prajurit, dan bahkan menghancurkan 10.000 dari mereka. Tidak ada cara untuk membandingkan keefektifan mereka dalam memimpin. Huo Ergai, salah satu jenderal, mendatangi Hu Erran dan berkata, "Han Agung, kita tidak bisa terus seperti ini. Yue Zong dan para monsternya benar-benar dapat berfungsi dengan baik di malam hari. Jika kita terus mundur seperti ini, kita hanya akan menjadi domba untuk dibantai. Kita telah kehilangan 10.000 orang karena mereka. Kita akan terkoyak jika keadaan terus berlanjut."
Hu Erran mengerutkan kening dan berpikir lama, sebelum menjawab, sampaikan perintahku. Perlambat mundurnya, perbaiki pasukan kita. Di bawah perintahnya, tentara Mongolia berhenti menyerbu, sebaliknya, mereka membentuk formasi yang kokoh dan bergerak dengan tertib. Kecepatan mundur mereka melambat drastis, tetapi mereka menjadi seperti landak, sehingga semakin sulit bagi Yue Zong untuk bertindak. Yue Zong berhenti memimpin para Trin dalam serangan membabi buta, sebaliknya, ia mengeluarkan Bartlett snipernya dan menghabisi prajurit biasa satu persatu. Itu berfungsi untuk menekan mereka lebih jauh, mencegah mereka bergerak. Dalam kegelapan malam, setiap kali senjata meletus, para prajurit dipenuhi dengan rasa gentar. Mereka terus maju tanpa suara, berdoa agar orang berikutnya yang akan dibunuh bukanlah mereka. Hati mereka dipenuhi dengan tekanan dan ketakutan dan tidak ada cara untuk melampiaskannya. Hu Erran kemudian mengirim pasukan sebanyak 1.000 orang untuk mencegat Yue Zong, namun, saat mereka terpisah dari pasukan utama mereka dikalahkan dengan mudah oleh Yue Zong dan para Trinnya, hanya menyisakan 300 orang yang berlari kembali dengan menyedihkan. Hu Erran tahu bahwa mereka bukanlah lawannya dalam kegelapan. Jika ia mengirim lebih banyak prajurit, Yue Zong akan mundur lebih jauh, dan memburu bawahannya secara perlahan. Jika ia mengirim terlalu sedikit orang, Yue Zong akan menghancurkan mereka dengan mudah. Setelah mengalami hal ini, Hu Erran berhenti mengirim pasukannya untuk dibunuh dengan sia-sia. Saat tentara Mongolia berdoa dalam hati, fajar pun tiba. Melihat matahari terbit, banyak dari mereka yang tidak bisa menahan tangis lega. Tepat saat matahari terbit, Yue Zong telah membawa Trin-Trinnya menjauh dari tentara Mongolia. Dia dapat menyebabkan mereka menderita hanya karena dia memiliki perlindungan malam. Dalam kegelapan, 800 Trin sama sekali tidak sebanding dengan 30.000 elit tentara Mongolia. Bahkan 6 Trin tingkat tinggi tidak akan selamat jika tentara Mongolia memutuskan untuk membayar harga yang mahal dan menggunakan sejumlah besar roket dan ahli untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Satu roket mungkin tidak dapat menghancurkan 1 Trin tingkat tinggi, tetapi puluhan putaran akan cukup untuk meledakkan Trin dan mencegah mereka pulih. Tepat saat tentara Mongolia mulai bersemangat, dari kejauhan, 34 tank, 60 kendaraan tempur infanteri, 100 kendaraan bersenjata, 1.000 sepeda motor, serta 4 batalion infanteri muncul, mendesak ke arah mereka. Pasukan elit ini mungkin tidak lebih dari 4.000 orang, tetapi bersama dengan batalion lapis baja, tekanan yang mereka bawa bahkan lebih kuat daripada 30.000 pasukan Mongolia. Ketika Hu Erran melihat ini, wajahnya langsung muram saat dia berteriak panik, kerahkan divisi lapis baja. Serang, Kekaisaran Mongolia kita adalah eksistensi terkuat. Selama kita menghancurkan pasukan ini, seluruh dataran tengah akan menjadi milik kita. Di bawah perintahnya, kartu truf Kekaisaran Mongolia juga mulai bergulir, dengan 48 tank, 70 kendaraan tempur infanteri, 150 kendaraan bersenjata, 3.000 sepeda motor. Selain itu, ada juga satu unit yang terdiri dari 5.000 pengendara yang ikut bersama mereka. Saat kendaraan lapis baja itu menerobos garis pertahanan musuh, para penunggang kuda itu akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu masuk. Huo Ergai melihat pasukan yang datang dan ekspresinya berubah muram. Karena itu, ia melangkah maju untuk mengumumkan, semuanya, jangan takut. Kali ini, kita pasti bisa mengalahkan pasukan Yue Zong. Divisi lapis baja kita jauh lebih kuat dari mereka. Selama kita mengalahkan pasukan mereka, pasukan kita akan memiliki keunggulan di medan perang. Dengan mengandalkan keunggulan ini, kita pasti memiliki kekuatan untuk menguasai dataran tengah. Jenderal lainnya, Mutu Er berteriak, benar sekali. Han bertahan, kita bangsa Mongol menyerang. Yue Zong si bodoh itu, ia hanya bisa bertarung dalam waktu singkat, ia pasti sedang dalam misi bunuh diri. Dalam pertempuran ini, kita pasti bisa menghancurkan pasukannya dan memberinya pelajaran. Itu pasti benar, dalam pertempuran ini, kita pasti akan menang. Petik 2 petik 2. Mendengar perkataan Huo Ergai dan Mutu Er, para prajurit Mongolia yang lain akhirnya tersenyum. Pada saat ini, deru mesin terdengar di langit, saat 30 helikopter serbu terbang di atas tentara Mongolia. Melihat 30 helikopter terbang di atas kepala, wajah semua tentara Mongolia jatuh, dan ekspresi mereka berubah jelek. Saat 30 helikopter serbu itu terbang di atas, mereka melepaskan roket dan rudal anti-tank ke divisi lapis baja Mongolia. Hong, hong,
Hong, sejumlah tank yang diandalkan tentara Mongolia untuk menghancurkan musuh-musuh mereka, langsung berubah menjadi bola api di bawah hujan roket. Tank-tank Yuezong juga mulai menembakkan meriam mereka sendiri ke divisi lapis baja Mongolia, meledakkan banyak IFV dan kendaraan lapis baja menjadi berkeping-keping. Divisi lapis baja Mongolia dengan demikian mulai memfokuskan tembakan ke langit, menembaki helikopter serbu, peluru dan proyektil mereka membentuk jaring padat. Namun, 30 helikopter serbu itu pada dasarnya seperti iblis yang menghujani kehancuran dari langit. Fokus tembakan mereka cukup untuk menghancurkan tank satu persatu, dan mereka bisa mengabaikan IFVS. Bagaimanapun, mereka dibangun dari bahan yang tebal dan tahan lama, dan tidak menjadi masalah menghadapi kaliber peluru yang ditembakkan dari kendaraan yang dipasangi senjata itu. Pasukan lapis baja Yuezong terus menembaki IFV dan kendaraan yang dipasangi senapan mesin, dan bersama dengan meriam dari tank, tentara Mongolia mulai kehilangan kendaraan mereka, masing-masing meledak dalam bola api. Peluru yang ditembakkan IFV Mongolia hanya berhasil meninggalkan goresan kecil pada tank Yuezong, tanpa cara untuk merobek baju besi mereka. Hampir tidak ada kerusakan pada kendaraan lapis baja lain di belakang. Hanya dari waktu ke waktu, ada beberapa tembakan meriam nyasar dari tank Mongolia yang akan meledakkan beberapa tank Yuezong. Divisi lapis baja dari kedua belah pihak terlibat dalam pembantaian gila-gilaan, dan tank-tank dari pihak Mongolia dihancurkan dengan cepat. Pertempuran itu tidak menguntungkan tentara Mongolia. Begitu semua tank dihancurkan oleh helikopter serbu, mereka pada dasarnya akan kehilangan kekuatan untuk bertahan melawan tank Yuezong. Demi Kekaisaran Mongolia, serang. Demi Kekaisaran Mongolia, serang. Petik 2 petik 2. Raungan dan lolongan amarah yang tak terhitung jumlahnya terdengar, saat dua unit pengendara melepaskan semua rasa frustrasi mereka, dan menyerang divisi lapis baja Yuezong. Sebagian besar pengendara biasanya akan menunggu saat musuh mereka ditembus oleh tank mereka sendiri, sebelum bergegas untuk membunuh. Namun, karena situasinya sekarang adalah divisi lapis baja mereka sendiri sedang dihancurkan, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan darah dan daging mereka sendiri untuk melawan pasukan lapis baja Yuezong. 100 kendaraan yang dipasangi senjata di antara divisi lapis baja Yuezong mulai memuntahkan peluru. Hujan logam yang lebat menghantam para pengendara Mongolia yang menyerang, membunuh mereka. Pergilah ke neraka, seorang pengendara Mongolia membawa peluncur roket saat ia menyerang satu kendaraan lapis baja tertentu. Dia kemudian melompat dari punggung kudanya dan membidik kendaraan itu sebelum melepaskan tembakan. Dengan kilatan cahaya yang terang, kendaraan lapis baja itu hancur berkeping-keping. Para penunggang kuda Mongolia itu benar-benar ganas, dan mereka semua tahu bahwa pertempuran hari ini akan menentukan kelangsungan hidup dua kelompok etnis utama. Jika mereka kalah, Yuezong pasti tidak akan mengampuni banyak dari mereka, yang tangannya telah ternoda oleh darah ras lain. Banyak dari prajurit ini telah membunuh banyak orang dari berbagai etnis. Mereka sudah tahu tidak ada jalan mundur atau jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka menjadi semakin buas dalam pertempuran ini. Namun, sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa daging dan darah serta keberanian tidak akan menang atas logam dan baja. Meskipun para penunggang kuda ini semua gagah berani dalam tugas mereka, melawan hujan peluru, tubuh mereka tercabik-cabik. Kedua unit itu telah bergegas maju untuk menghadapi 100 kendaraan yang dipasangi senjata. Sayangnya, hujan peluru yang lebat menyebabkan mereka hancur. Satu-satunya hasil yang mereka dapatkan adalah 16 kendaraan hancur karena upaya beberapa pejuang bunuh diri yang pemberani. Setelah menghancurkan 48 tank Mongolia, 30 helikopter serbu berbalik untuk menembakkan senapan mesin mereka ke kendaraan lapis baja lainnya, menghancurkan IFV dan kendaraan yang dipasangi senjata. Helikopter serbu adalah kutukan bagi banyak kendaraan lapis baja. Dari 30 helikopter, 20 diantaranya adalah Thunder Fighters, yang secara teknologi maju dan merupakan hasil dari dunia apokaliptik. Jumlah mereka mungkin hanya 30, tetapi kecakapan tempur mereka yang sebenarnya hampir setara dengan 70 helikopter serbu. Dengan serangan udara yang begitu mengerikan, kendaraan di darat seperti mainan yang dihancurkan, sebelum 30 helikopter serbu berbalik dan menuju ke sisa prajurit. Hu Erran memperhatikan mereka mendekat, wajahnya pucat. Seolah-olah dia menua 10 tahun dalam sekejap. Saat dia memberi perintah, sampaikan perintahku. Semuanya, mundur ke klan Huangjin. Dengan perintah itu,
seluruh pasukan Mongolia langsung terpecah dan membentuk banyak kelompok kecil yang melarikan diri ke segala arah. Karena pasukan Mongolia memiliki banyak kuda, hampir semua orang memilikinya. Saat mereka mundur dengan tunggangan mereka, itu benar-benar pelarian yang cepat. Saat pasukan itu bubar, sisa armada lapis baja juga mulai melarikan diri, tanpa sarana untuk bertahan melawan pasukan Yuezong. Pasukan Yuezong kemudian mengambil kesempatan untuk memusnahkan kendaraan lapis baja yang tersisa yang terlalu lambat untuk melarikan diri, sebelum memusnahkan mereka sepenuhnya. Sejumlah besar ransum, sumber daya, dan amunisi telah ditinggalkan saat pasukan Mongol melarikan diri, yang berakhir di tangan Yuezong. Pertama-tama, karena adanya sumber daya ini, mundurnya pasukan Mongolia menjadi lambat. Jika tidak, tentara Mongolia bisa saja kabur dengan cepat di malam hari, dan Yuezong pasti tidak berdaya. Satu batalion infanteri ditinggalkan untuk mengawasi pergerakan sumber daya, sementara sisa pasukan Li Guang kemudian dibagi menjadi 5 kelompok yang mengejar pasukan Mongolia yang tersebar. Namun, itu tidak terlalu efektif, karena mereka hanya berhasil memburu 2.000 tentara Mongolia lainnya. Yuezong melumpuhkan pasukan utama tentara Mongolia, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke Grey Wolf Riders dan Blood Eagle Riders. Dua unit ini seluruhnya terdiri dari para penunggang kuda, dan ketika mereka melihat bahwa situasinya mengerikan, mereka segera berpisah dalam kelompok yang terdiri dari 20.000 orang yang melarikan diri ke arah yang berbeda. Dataran tengah sangat luas, dan merupakan surga bagi para penunggang kuda. Pasukan lapis baja Yuezong hanya berhasil membunuh sekitar 1.000 Grey Wolf Riders dan Blood Eagle Riders sebelum mereka melarikan diri jauh dari pandangan. Li Guang menghampiri Yuezong, wajahnya menyeringai lebar, bajingan-bajingan sialan ini, mereka seperti tikus. Kabur begitu kita menyerang mereka. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mengalahkan pasukan utama tentara Mongolia, semua orang tahu bahwa kepemilikan atas dataran tengah baru saja berpindah tangan. Mulai sekarang, mereka adalah faksi terbesar. Musuh manapun yang tidak menundukkan kepala akan dibasmi. Karena itu, semua Jenderal Yuezong bersemangat tinggi dan mengerahkan lebih banyak upaya dalam usaha mereka. Mata Yuezong berbinar saat dia menjawab, "Klan Huangjin, selama kita bertempur di sana, mereka akan dikalahkan, dan tidak akan menjadi ancaman lagi. Jika tentara Mongolia terus berkeliaran di dataran tengah, akan sulit untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya. Jika mereka mengeraskan hati untuk bertarung dengan Yuezong, akan sulit juga untuk melawan mereka. Satu-satunya tempat yang akan dituju para penunggang kuda ini adalah klan Huangjin. Di sana, mereka menyimpan sumber daya, makanan, budak, dan kawanan ternak mereka. Di dunia yang sumber dayanya langka ini, sulit untuk mendapatkannya, para penunggang kuda ini pasti harus kembali ke klan Huangjin untuk menyimpan atau menyerahkan barang-barang. Jika benteng klan Huangjin dihancurkan, maka para penunggang kuda akan dibiarkan berjuang sendiri di dataran, entah dimakan oleh binatang mutasi atau mati kelaparan. Lai Mingyi dan pasukannya dapat menjelajahi dataran tengah untuk memburu berbagai faksi karena Yuezong berada di belakang untuk mendukungnya. Dia menyediakan sumber daya, amunisi, kuda, dan senjata. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melanjutkan amukan mereka. Yuezong melirik Li Guang dan bertanya, "Li Guang, apakah pasukan kemenanganmu masih bersemangat untuk maju?" Li Guang langsung berseri-seri karena kegembiraan, "Ya, pasukan kemenangan kita selalu siap." Pada saat ini, Situ Jin yang selama ini terdiam juga ikut bicara, "Pemimpin. Pasukan Tian Wei kita juga masih kuat. Kami bersedia menjadi garda terdepan untuk menghabisi musuh." Hu Erran dulunya adalah penguasa Central Plains dan sekarang menjadi musuh yang harus disingkirkan Yuezong. Li Guang telah membawa pasukan kemenangannya untuk menghalangi pasukan sekutu dalam pertempuran di Cloud Town dan telah memperoleh banyak jasa. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi pasukan teratas di bawah Yuezong. Situ Jin dapat merasakan bahwa mereka memiliki keuntungan, dan berharap untuk memperoleh beberapa jasa sehingga pasukan Tian Wei juga memiliki kesempatan untuk menjadi pasukan teratas. Suatu negara pasti akan memiliki pasukan tempur utamanya, garis pertahanan kedua, pasukan tambahan, pasukan garnison, dan cadangan serta yang lainnya. Pasukan tempur utama pastilah yang paling diperhatikan, dengan segala macam senjata dan peralatan canggih diberikan kepada mereka terlebih dahulu. Sisanya memiliki prioritas lebih rendah dan lebih sedikit digunakan di medan perang,
sehingga peluang untuk mendapatkan lebih banyak jasa dan sumber daya lebih kecil. Unit tanpa banyak moral biasanya akan menjadi pasukan kelas 2. Situjin berharap untuk membawa pasukannya sendiri dan menjadi kekuatan utama pasukan Central Plains milik Yue Zong. Yue Zong melirik Situjin, dia tahu bahwa Situjin tidak suka pertikaian internal, dan meskipun dia mendengarkan perintah, dia memiliki keyakinannya sendiri. Dia berencana agar Situjin dan pasukan Tian Wei-nya menjadi pasukan sekunder, yang bertugas membersihkan dan membasmi zombie. Seperti ini, itu tidak akan bertentangan dengan tekad dan prinsipnya. Yue Zong kemudian menatapnya dan bertanya dengan serius, bisakah pasukan Tian Wei melakukannya? Pertempuran ini sangat penting, dan setiap prajurit harus mematuhi perintahku tanpa syarat. Situjin, mungkin ada hal-hal yang tidak ingin kau lihat. Kali ini, Yue Zong berniat menghancurkan klan Huangjin dan membasmi kekuatan Huer Ran, dan demi kemenangan, ia tidak akan berhenti melakukan apapun. Situjin langsung terdiam. Yue Zong tidak meliriknya sebentar, sebaliknya, menoleh ke Li Guang, pasukan kemenangan, ikut aku. Kita akan membasmi klan Huangjin. Mata Li Guang menyala-nyala dengan penuh semangat saat ia menjawab, ya. Pemimpin. Pasukan kemenangan kami bersedia menjadi pedangmu dan membunuh semua orang yang menentangmu. Setelah itu, Li Guang segera mengikuti. Di belakang Yue Zong, Situjin memperhatikan mereka pergi dan mendesah berat. Ia telah menebak bahwa mulai hari ini, pasukan Tian Wei mereka kemungkinan akan menjadi pasukan kedua atau ketiga. Yue Zong tidak beristirahat, sebaliknya, segera memimpin pasukan Trin, 1000 prajurit elit, serta pasukan Li Guang dan menyerang langsung ke benteng klan Huangjin. Sepanjang jalan, jalannya mulus, dan mereka tidak menemui banyak perlawanan. Hanya beberapa penunggang kuda yang tersebar muncul dan dengan cepat diurus oleh pasukan pemenang. Tidak banyak waktu berlalu sejak Huer Ran membawa 1000 bawahannya kembali ke benteng klan Huangjin, ketika Yue Zong telah menyusul dan membunuh untuk masuk. Yue Zong kemudian memanggil utusan yang telah membantu melayani Kekaisaran Manchuria sebelumnya, Lian Dazong, saat ia memberi perintah dengan dingin, Lian Dazong. Kau harus pergi dan memberitahu Huer Ran atas namaku. Suruh dia menyerah tanpa syarat. Aku akan membiarkannya hidup. Jika tidak, aku akan segera menyerang, dan menghancurkan klannya, melenyapkan semua anggota keluarganya. Aku memberinya waktu 1 jam untuk mempertimbangkan. Ini perintahku. Tubuh Lian Dazong gemetar saat ia berlutut, budakmu patuh. Lian Dazong adalah seorang pengecut tanpa tulang punggung. Ia pernah mengabdi pada Kekaisaran Manchuria dan mengembangkan mentalitas budak. Gaya Kekaisaran Manchuria adalah kembali ke cara-cara kuno, di mana adat istiadat dan budak adalah hal yang wajar. Banyak yang harus menyebut diri mereka sebagai budak dan pelayan yang rendah hati di hadapan Xuan Zhen, jika tidak, akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan atau dukungannya. Adalah hal yang wajar di bawah kediktatoran di masa apokaliptik ini, bahwa permintaan pemimpin dipenuhi. Yue Zong sendiri akan memperbudak musuh-musuhnya, dan bahkan di faksinya, ada semacam perbudakan yang terjadi. Xuan Zhen menyukai gaya Tiongkok kuno, dan seluruh kekaisaran Manchurianya lebih merupakan masyarakat terbelakang. Lian Dazong, si pengecut ini, dengan demikian berangkat atas perintah Yue Zong, membawa bendera putih kecil saat ia mendekati kamp Mongolia dengan takut. Para prajurit Mongol menatapnya, bingung. Mereka tahu bahwa pria ini adalah satu-satunya mata rantai penting untuk kelangsungan hidup mereka. Seorang jenderal melangkah maju tiba-tiba dan mencengkeram ke meja Lian Dazong, sambil membentak dengan ganas, berhenti. Apa yang kau rencanakan? Lian Dazong ketakutan setengah mati, dan ia mulai tergagap. Orang rendahan ini bernama Lian Dazong. Aku di sini atas perintah pemimpin aliansi Han, Yue Zong, untuk menasihati Han Agung Huer Ran agar menyerah. Jenderal itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya agar para prajuritnya mundur. Ia kemudian membawa Lian Dazong masuk dan bertanya dengan sorot mata aneh, apakah kepala aliansi Yue Zong mengatakan sesuatu yang khusus. Saat ini, Yue Zong telah membawa 3.000 pasukan untuk mengepung klan Huangjin, yang masih menampung lebih dari beberapa puluh ribu budak. Namun, semua orang tahu bahwa para budak dari berbagai suku dan ras tidak akan mampu melawan pasukan Yue Zong yang diperlengkapi dengan baik. Kekaisaran Mongolia benar-benar berada di ujung tanduk. Dalam keadaan seperti itu, bahkan prajurit yang paling setia pun mulai goyah. Banyak yang sudah mulai memendam pikiran untuk menyerah kepada Yue Zong. Lagi pula, dia bukan orang asing,
dan jika mereka kehilangan benteng klan Huangjin, mereka akan dipaksa berkeliaran di Central Plains, yang berarti kematian. Bahkan jika mereka mundur beberapa langkah, dan berasumsi bahwa mereka bisa melarikan diri, kemana mereka akan melarikan diri? Semua orang tahu bahwa Yue Zong hampir menguasai seluruh Central Plains. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri sekarang, pada saat Yue Zong benar-benar memantapkan dirinya, mereka tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Lian Dazong menelan ludahnya, sebelum melanjutkan, ketua aliansi kita hanya memberikan arahan umum. Yaitu agar Hu Erran menyerah tanpa syarat. Selama kalian menyerah tanpa syarat, Yue Zong tentu saja tidak akan mempersulit keadaan. Kalian pasti pernah mendengarnya sebelumnya, manusia tidak akan dipisahkan di bawahnya. Selama mereka bersedia bekerja keras, dia akan menerima siapapun. Di pasukan Tianwei kita, ada orang Han, Mongol, bahkan orang Korea Tiongkok, Kowari, dan Uighur pun diterima. Mereka semua hidup rukun. Jika kalian menyerah, kalian pasti bisa menjadi bagian dari kami. Dunia kini terancam oleh para zombie, populasi manusia kita menyusut. Pemimpin Yue Zong berpikiran luas dan selalu berupaya untuk mempersatukan negara. Ia ingin menerima semua orang, dan ia menghargai bakat. Tidak akan terlambat untuk menyerah padanya sekarang. Dengan keterampilan dan kebijaksanaannya, ia pasti akan mempersatukan negara. Jika kalian bekerja untuknya sekarang, di masa depan, selama kalian cukup berkontribusi, kalian akan menjadi bagian dari tim pendiri negara. Saat itu, kekayaan dan ketenaran akan datang kepada kalian secara alami, dan generasi mendatang kalian hanya akan memperoleh keuntungan dari keputusan bijak kalian. Lian Dazong mungkin seseorang yang tidak punya nyali, dan suka menjilat, tetapi ia benar-benar cakap dengan kata-katanya dan tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi. Pada saat yang sama, ia licik, dan semua ini digabungkan menjadi satu untuk menjadikannya seorang utusan yang tangguh. Ketika sang jenderal mendengar kata-katanya, hatinya tak kuasa menahan gatal, dan wajahnya menjadi hangat, saat dia terkekeh, "Saudara Lian, aku dipanggil Chabilai, wakil komandan pengawal Huangjin. Mari berteman." Lian Dazong juga mengikuti arus sambil tersenyum, "Hebat, hebat, hebat, bisa menjalin persahabatan dengan saudara Cha, seorang pahlawan di zamannya, adalah suatu kehormatan. Mengapa kita tidak menjadi saudara angkat? Baiklah, mulai hari ini, kita adalah saudara angkat. Aku berusia 36 tahun ini. Aku berusia 31 tahun ini. Kakak, adik kecil, Chabilai dan Lian Dazong sama-sama memiliki niat mereka sendiri dalam menjalin hubungan ini. Chabilai ingin mencari seseorang yang bisa diandalkannya dalam lingkaran kekuasaan Yue Zong, dan Lian Dazong ingin meninggalkan Kam Mongolia hidup-hidup. Dengan demikian, mereka menjadi teman. Setelah menjadi saudara angkat, Chabilai menjadi sangat hangat terhadap Lian Dazong, membawanya lebih jauh ke dalam Kam, saudaraku yang baik. Jika ketua aliansi Yue Zong punya kesukaan atau kecenderungan, tolong ingatkan kakakmu aku, jadi aku bisa melakukan beberapa persiapan. Pemimpin Yue Zong adalah pahlawan dengan banyak keterampilan dan bakat, kekuatannya tak tertandingi, dan merupakan pemimpin alami. Lian Dazong mulai memuji Yue Zong, karena dia selalu berhati-hati untuk tidak berbicara buruk tentang atasannya. Namun, dia segera mengalihkan topik, meskipun dia mungkin heroik dan gagah berani, dia tidak kebal terhadap pesona wanita cantik. Selain itu, tipe yang dia sukai sangat beragam. Dari gadis muda, hingga wanita cantik yang keren, selama mereka adalah wanita cantik dan perawan, dia menyukai semuanya. Lian Dazong telah bergabung dengan Yue Zong setelah pasukannya mengalahkan pasukan di kota Tianmu. Dia cerdas, dan mulutnya tampak terbuat dari madu. Meskipun dia tidak memiliki banyak kedudukan di antara orang-orang Yue Zong, dia telah memiliki banyak teman. Dia melihat Yue Zong menggendong Yin Xuang hampir sepanjang waktu, dengan Ten Pyosaka, Zhuo Yatong, Ji Qingwu, BL di sekelilingnya. Dia secara alami, sampai pada kesimpulan itu, Chabilai memiliki kilatan aneh di matanya saat tersenyum. Sejak dahulu kala, para pahlawan mencintai kecantikan, ini pasti kebenarannya. Hu Erran sendiri juga memiliki harem yang besar, dengan lebih dari 100 wanita di dalamnya. Hehe, Lian Dazong juga tertawa agak sadar, tatapannya nakal. Di bawah pimpinan Chabilai, Lian Dazong dengan lancar dibawa langsung ke jantung benteng Mongolia. Ketika dia memasuki aula klan Huangjin, Lian Dazong segera melihat Hu Erran.
Hu Erran baru saja menatap Lian Dazong dengan dingin, dan itu cukup untuk membuatnya berlutut di tanah, bersiap untuk mencium pantat. Lian Dazong, utusan aliansi Han, datang untuk menyambut Hagan yang agung, mendoakan Hagan agar sehat selama bertahun-tahun. Hu Erran memperhatikan pria ini dengan tidak memiliki tulang punggung, penghinaan di matanya, saat dia berbicara dengan dingin, apakah Yue Zong mengirimmu untuk membujukku? Apa syaratnya? Lian Dazong penuh dengan eufemisme, pemimpin besar kita Yue Zong berharap Anda dapat menyerah tanpa syarat, dan bekerja sama untuk menyatukan dataran tengah. Dia bersedia memastikan perlindungan bagi Anda dan keluarga Anda, sehingga Anda tidak akan terluka. Lian Dazong jelas tidak berani bersikap keras terhadap Hu Erran seperti yang Yue Zong ancam, bahwa kematian akan datang jika dia melawan. Dia takut Hu Erran akan menyeretnya keluar untuk dieksekusi. Ketika dua pasukan bertempur, para utusan biasanya tidak dianiaya. Namun, Yue Zong telah membantai para utusan dari Manchuria. Ini adalah fakta yang diketahui secara luas. Hu Erran tertawa dingin, sambil membentak, hanya melindungi hidupku. Dan jika aku tidak menyerah, apa kata-kata aslinya, katakan. Lian Dazong gemetar, dan dia menerobos. Pemimpin Yue Zong berkata, jika Hagan tidak menyerah setelah mereka menerobos klan Huangjin, dia akan memusnahkan seluruh garis keturunan dan klan keluargamu. Dia hanya bersedia memberimu waktu 1 jam untuk mempertimbangkan, setelah 1 jam, dia akan menyerbu masuk. Benar-benar orang yang kejam, Hu Erran mendesah getir. Berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang Yue Zong, dia pasti mampu melakukan apa yang dia katakan. Hu Erran pasti bisa melarikan diri sendiri, sebagai seorang evolver papan atas. Namun, istri, anak-anak, teman-teman, dan bawahannya yang setia tidak akan bisa lepas dari nasib mereka. Jika mereka melawan, Yue Zong tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika mereka terlalu kuat dalam perlawanan mereka, semua orang Mongol dari benteng klan Huangjin mungkin harus menderita karena amarah Yue Zong. Pasukan Yue Zong tidak mematuhi 3 aturan dan 8 pemberitahuan, sebaliknya, mereka adalah kekuatan yang berfokus pada kemenangan. Jika tidak, dia tidak akan mengirim Lai Mingyi untuk membuat kekacauan. Aku akan bicara dengan Yue Zong. Hu Erran turun dari tempat duduknya dan berbicara kepada kedua jenderalnya, jika aku tidak kembali dalam waktu 5 jam, dan tidak ada berita, kalian bawa bawahan kalian sendiri dan kabur. Ingatlah untuk membakar semua sumber daya sebelum kalian pergi. Sebelum aku kembali, awasi semua sumber daya, jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Ya, Han Agung. Kedua jenderal itu menjawab dengan keras. Lian Dazong menyaksikan dengan heran, dia benar-benar Raja Mongol, sangat tegas dan karismatik. Bagi Yue Zong, orang-orang dan sumber daya benteng klan Huangjin itu penting. Jika mereka dihancurkan, dan para prajurit melarikan diri, maka itu akan menjadi pukulan telak bagi Yue Zong di 2 front. Dia harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk melindungi para budak dan memastikan aliran sumber daya. Ini lebih sulit daripada membawa pasukannya untuk mengalahkan tentara Mongolia. Setelah melakukan persiapan, Hu Erran mengikuti Lian Dazong keluar dari benteng, dan masuk ke kamp Yue Zong di dalam perkemahan Yue Zong. Yue Zong memeluk Yin Xuang, dan di sampingnya berdiri Bai Xiao Seng dan Ji Qingwu. Tenpyo Saka bersembunyi di balik bayangan. 20 evolver di atas level 40 yang telah bertahan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya berdiri rapi dalam 2 baris. Di bawah tatapan waspada semua ahli ini, serta Yue Zong, Hu Erran masuk, wajahnya tenang dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah tampannya. Yue Zong berkata, berani sekali. Benar-benar Raja Mongol Hu Erran. Kau benar-benar berani berjalan sendirian ke perkemahanku. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu sekarang? Jika kau mati, seluruh kekaisaran Mongol akan runtuh, dan tidak ada faksi yang bisa melawanku. Saat kata-kata Yue Zong mendarat, semua ahli menjadi tegang, mata mereka tertuju pada Hu Erran. Yin Xuang juga menembakkan belati dari matanya sambil menatapnya, tinjunya yang kecil mengepal erat. Jika Yue Zong memberi perintah, dia akan segera bergegas keluar untuk meledakkan kepalanya. Hu Erran menatap lurus ke arah Yue Zong, tanpa ada niat untuk meringkuk atau menyerah. Saat aku pergi, aku sudah memberi perintah. Begitu aku mati, semua sumber daya benteng klan Huangjin akan dibakar. Jika kau ingin mengambil alih bangunan yang rusak dan tidak berguna, silakan saja. Sebagai seorang panglima perang,
bahkan ketika ia ditekan dalam keadaan seperti itu, Hu Erran tetap mempertahankan sikapnya dan tidak merendahkan diri untuk memohon agar nyawanya diampuni. Bagus, kau bisa dianggap pahlawan. Yue Zong menatapnya, ada ekspresi penghargaan dalam tatapannya. Banyak orang merasa sulit untuk tetap tenang di bawah ancaman kematian. Mereka yang biasanya pejabat kebanyakan pengecut. Sebagai Raja Mongol, Hu Erran benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki kamp Yue Zong sendirian, hanya ini saja yang membuat Yue Zong mengaguminya. Yue Zong melanjutkan dengan nada menindas, Hu Erran, aku ingin seluruh klan Huang Jin menyerah. Hanya suaraku yang boleh ada di seluruh dataran tengah. Nyatakan syaratmu. Sebagai pemenang, Yue Zong memiliki keuntungan, dan dengan demikian, hanya dia yang mungkin bisa menyerukan syarat-syarat dengan nada yang begitu sombong. Hu Erran terus menatap Yue Zong, setiap kata-katanya jelas, jika aku menyerah, bagaimana kau akan menghadapiku? Beri aku segelas anggur beracun, atau biarkan aku membusuk sebagai rakyat jelata. Hu Erran bukan hanya seorang evolver tingkat puncak, tetapi juga seorang tiran di Central Plains. Setiap kali kekuatan baru berhasil menaklukkan musuh-musuh mereka, mereka tidak akan membiarkan keberadaan seperti itu terus hidup, dan dengan demikian, mereka akan memilih untuk memusnahkan mereka. Yue Zong balas menatap, aku tidak akan membunuhmu, sebaliknya, aku akan memindahkan keluargamu dan dirimu ke Vietnam, dan kau tidak akan diizinkan kembali ke dataran tengah lagi. Selama kau tinggal di sana dengan patuh, aku akan membiarkanmu menjalani hidupmu sebagai orang kaya. Selama kau tidak mengangkat senjata melawanku, aku tidak akan membunuhmu. Jika kau berani mencoba dan menentang kekuatanku lagi, aku akan menghapus semua garis keturunanmu. Bagaimana? Kehadiran Hu Erran di dataran tengah terlalu menggema, dan Yue Zong tidak mau membiarkan elemen yang tidak stabil ini tinggal di sini. Jika dia tidak membunuhnya, dia harus memastikan bahwa Hu Erran berada jauh, tanpa cara untuk berkumpul kembali dengan bawahannya yang lama. Tentu saja, cara terbaik adalah tetap membunuhnya. Hu Erran terdiam, dan dia tahu itu adalah cara terbaik. Dia kemudian menjawab, jika aku ingin tetap di dataran tengah, bagaimana kau akan menghadapinya? Mata Yue Zong berkilat dingin, kalau begitu aku akan memilih untuk membunuhmu sekarang juga. Bahkan jika terjadi kekacauan di benteng klan Huang Jin, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Seorang pemimpin yang cakap dapat memperluas kekuasaan dan wewenangnya dengan cepat. Hu Erran terlalu menonjol, Yue Zong tidak bisa membiarkannya melanjutkan aktivitasnya di dataran tengah. Kalau tidak, akan ada banyak masalah yang akan datang. Hati Hu Erran menjadi dingin, dia bisa tahu bahwa Yue Zong bertekad dari kata-katanya. Jika dia bersikeras untuk tetap tinggal, Yue Zong pasti tidak akan membiarkannya. Matanya berkilat, dan dia ragu-ragu, sebelum berkata, aku akan membawa klan Huang Jin untuk tunduk padamu, dan bertarung untukmu, bagaimana dengan itu? Karena masih banyak faksi di dataran tengah, aku bersedia membawa pasukan untuk membantumu membujuk mereka. Petik 2. Oh, Yue Zong merasa tidak percaya, dia tidak pernah menyangka Hu Erran akan menyarankan untuk bergabung dengannya. Dia tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Jika Hu Erran benar-benar bergabung dengan Yue Zong akan mendapatkan kekuatan yang mengerikan. Pasukan elit di bawah Hu Erran semuanya adalah prajurit yang kuat dan gagah berani. Baik saat berhadapan dengan manusia atau zombie, mereka akan menjadi tambahan yang kuat bagi kekuatannya saat ini. Kali ini, pasukan Hu Erran kalah bukan karena mereka tidak berani atau kekurangan tenaga, mereka kekurangan tindakan pencegahan terhadap serangan udara. Dalam peperangan modern, kehilangan arah pertempuran akibat serangan udara adalah hal yang mengerikan. Terutama di dataran ini, di mana tidak ada sedikit pun perlindungan untuk melindungi dari serangan udara, pasukan darat berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika Yue Zong tidak memiliki 30 helikopter serbu, bahkan jika dia mengerahkan semua pasukannya ke tentara Mongolia, paling banter, kedua belah pihak akan menderita banyak korban, tetapi pemenangnya tidak akan begitu jelas. Yue Zong tidak yakin, karena saat ini ia hanya memiliki sedikit pasukan, dan pasukan elit yang sebenarnya tidak lebih dari 5.000. Akan sulit mengharapkan mereka untuk memberikan tekanan yang cukup pada puluhan ribu tentara Mongolia. Jika keadaan menjadi kacau, pasukannya sendiri mungkin akan ditelan. Aku tahu kau pasti berpikir bahwa pasukanku akan sulit dikendalikan. Namun, kau dapat yakin, peperangan modern diperjuangkan dengan peralatan yang cukup dan dukungan yang tepat.
Pasukan tanpa dukungan apapun tidak dapat terlibat dalam pertempuran yang panjang. Begitu aku menyerah dan bergabung dengan barisanmu, sumber daya klan Huangjin akan berada di tanganmu. Selama kau mempertahankannya, kita tidak mungkin memberontak. Selain itu, keluarga dan orang-orang terkasih kita akan berada dalam genggamanmu juga, dan mereka adalah alat terbaik untuk digunakan melawan kita. Jika kau khawatir jumlah kami terlalu banyak, kau dapat memisahkan kami, dan mengisi barisan dengan orang Han lainnya. Atau kau dapat melucuti sejumlah orang hingga kau merasa puas. Selain itu, ada lebih dari ratusan ribu budak dari berbagai kelompok etnis. Begitu kau membebaskan mereka, mereka akan mengikutimu. Kau dapat memilih orang-orang dari mereka untuk membentuk pasukan yang sepadan untuk mengawasi kami. Dengan begitu, jumlah total orang Han akan lebih banyak dari kami. Karena dataran tengah sangat luas, ada banyak faksi Han di luar sana. Aku dapat membawa pasukanku untuk menaklukkan mereka dan mengirimkannya kepadamu. Dengan begitu, kekuatan tempur orang Han akan semakin kuat, dan kau tidak perlu khawatir kami akan mengkhianatimu. Hu Erran menjelaskan secara terperinci, yang sangat mengejutkan Yue Zong. Yue Zong menatapnya, mengapa kau ingin bekerja untukku? Biasanya, seorang pemimpin lebih suka menjadi ikan besar di kolam kecil daripada ikan kecil di kolam besar. Bahkan jika mereka ditangkap, mereka tidak akan menyerah begitu saja seperti ini. Yue Zong curiga dengan usulan Hu Erran yang tiba-tiba. Ada pergumulan di mata Hu Erran, saat ia menjawab, sebelum kiamat, aku adalah anak orang kaya, dan menjalani hidup yang boros. Tidak ada tujuan atau sasaran, dan aku hanya berusaha untuk bersenang-senang. Setelah kiamat, aku mulai mencintai kehidupan pertempuran yang mengasyikkan ini. Tidak ada cara bagiku untuk kembali menikmati kesenangan. Jika aku tidak memiliki kekuatan, atau dipaksa untuk bermalas-malasan, aku akan mati lemas. Ada beberapa orang yang lebih suka menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Beberapa orang memilih untuk menjalani kehidupan mereka di tepi jurang. Banyak pejabat telah kehilangan nyawa mereka pada awal kiamat, karena mereka telah kehilangan otoritas yang menyertai jabatan mereka, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik. Hu Erran juga tidak mau mengubur dirinya di sudut kecil Vietnam, menjalani kehidupan yang tenang. Bahkan jika ia harus mati, ia ingin keluar dengan ledakan, di medan perang. Yue Zong menatap Hu Erran cukup lama, sebelum memutuskan, baiklah. Aku berjanji padamu, selama kau bergabung denganku, aku bisa membiarkanmu terus memimpin para prajurit untuk menjelajahi dataran tengah. Namun, semua bawahanmu harus mematuhi semua perintahku. Jika ada satu saja kejadian di mana kau tidak patuh, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bagaimana, apakah kau masih ingin memimpin? Seperti yang ditunjukkan Hu Erran, selama Yue Zong memegang logistik, tidak ada cara bagi Hu Erran untuk pergi. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan berkuda yang lengkap, jika mereka bahkan tidak bisa makan sampai kenyang, bagaimana mereka bisa memenangkan pertarungan? Apalagi melawan pasukan lapis baja dengan dukungan udara. Hu Erran segera berlutut sambil mengumumkan, aku bersedia melayani pemimpin dengan nyawaku. Dia tegas, setelah membuat keputusan untuk melayani Yue Zong, dia bersedia meletakkan jabatannya sebagai Raja Mongol dan dengan sepenuh hati melayani sebagai bawahan Yue Zong. Yue Zong menatap Hu Erran dan berbicara perlahan, semua orang yang telah mengambil bagian dalam pembunuhan dan pembantaian suku Han dan ras lainnya, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. Apakah kau mengerti? Wajah Hu Erran berubah dingin, ya, pemimpin, aku akan menangkap bajingan-bajingan itu untuk pemimpin, dan mengeksekusi mereka sebagai contoh. Yue Zong kemudian mengusirnya, baiklah, kembalilah. Pertama, angkut sumber dayanya, aku akan meminta anak buahku untuk menerimanya. Ya, pemimpin. Hu Erran kemudian dengan cepat meninggalkan ruangan. Setelah Hu Erran pergi, Bai Xiaosheng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, pemimpin, apakah kau benar-benar akan menggunakan orang itu? Dia sama sekali tidak sederhana. Terlalu ambisius. Jika kita tidak berhati-hati, dia mungkin berbalik untuk menelan kita. Yue Zong menjawab, benar sekali. Dia pedang bermata dua, jika kita dapat memanfaatkannya dengan benar, dia bisa menjadi pisau paling tajam di pasukan kita. Namun, saat kita menunjukkan kelemahan, dia akan menjadi orang pertama yang menggigit kita. Bai Xiaosheng kebingungan, lalu, kau masih berjanji padanya. Mata Yue Zong berbinar, kita harus segera mengumpulkan kekuatan,
dan merebut ibu kota dalam waktu 1 tahun. Kalau tidak, keadaan akan buruk. Sejak Hu Erran memutuskan untuk bergabung dengan Yue Zong, dia tidak memberikan kejutan apapun, sebaliknya, dia menyerahkan semua yang ada di benteng klan Huangjin kepada Yue Zong dengan patuh. Atas perintahnya, sebagian besar orang Mongolia meletakkan senjata mereka. Namun, ada beberapa pemuda berdarah panas yang tidak bisa menerima penyerahan diri tanpa perlawanan. Beberapa elit lainnya bunuh diri. Namun, banyak dari mereka yang menghela napas lega dan meletakkan senjata mereka. Bagaimanapun, yang paling berharga di bumi adalah nyawa seseorang. Yue Zong mungkin kejam, tetapi dia tidak pernah mengingkari janjinya begitu dia berjanji. Hu Erran juga mematuhi keinginan Yue Zong dan membantu membebaskan ratusan ribu budak. Peningkatan jumlah budak yang tiba-tiba menjadi beban berat di pundak Yue Zong. Dia harus memproses dan membebaskan mereka, dan tidak mampu menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jika tidak, mungkin ada potensi ketidakpuasan yang muncul di antara para penyintas, oleh karena itu dia harus berusaha lebih keras untuk menyelesaikannya dengan benar. Di dalam tenda, Bo Erzi menatap perwira intelijen yang berlutut di depannya dengan ngeri dan tak percaya. Apa? Han Yang Agung menyerah. Benarkah yang kau katakan? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Han Yang Agung adalah orang yang berada di atas manusia. Bagaimana mungkin dia menyerah pada Yue Zong, si anjing Han yang hina dan kejam itu? Hu Erran telah mendirikan kekaisaran Mongol sendirian, dan posisinya di antara para pengikutnya setara dengan Yue Zong di antara anak buahnya. Di dalam kekaisaran, meskipun mungkin ada beberapa orang yang tidak sepemikiran dengan Hu Erran, mereka tetap setia. Bo Erzi adalah seseorang yang telah diselamatkan berkali-kali oleh Hu Erran, dan dianggap sebagai salah satu ajudannya yang terpercaya. Dia setia, dan ketika dia mendengar Hu Erran yang terhormat di hatinya menyerah pada Yue Zong, itu seperti pukulan besar baginya. Pada saat ini, pria tampan yang dimaksud dengan aura tegas melangkah ke dalam tenda, dan berbicara perlahan, Bo Erzi, itu benar. Aku benar-benar telah menyerah pada Yue Zong. Mata Bo Erzi memerah, giginya terkatup saat ia berlutut, Han Agung. Kenapa? Kami memiliki begitu banyak saudara yang baik. Di bawah pimpinanku, masih ada 3.000 penunggang kuda. Selama kau memberi perintah, kami bersedia mengikutimu ke seluruh dataran tengah. Yue Zong adalah seorang Han, dan tidak peduli seberapa kuatnya dia, dataran tengah bukanlah miliknya. Dataran tengah adalah milik kita bangsa Mongol. Bahkan jika kita tidak dapat melawannya dalam pertempuran frontal, selama kita menggunakan taktik biasa kita, dengan dataran tengah yang luas, ia tidak dapat melakukan apapun kepada yang lain. Han Agung, kenapa? Kenapa kau menyerah? Kenapa? Hu Erran terkekeh getir, dan bertanya, Bo Erzi, berapa lama jatah makanan di tanganmu akan bertahan? Bo Erzi terdiam, sebelum menjawab perlahan, kita seharusnya bisa bertahan 2 hari lagi dengan ransum kering. Jika kita berhemat sedikit, itu seharusnya cukup untuk bertahan 4 hari. Jika kita membunuh kuda-kuda kita, kita bisa bertahan lebih lama lagi. Hu Erran menjawab, nadanya penuh kepahitan, jika kita kehilangan benteng klan Huangjin, kita kehilangan urat nadi kita. Di dataran tengah ini, jika kita tidak menyediakan makanan cadangan untuk orang-orang kita, kita akan mati karena pertempuran dan kelaparan. Peluru kita akan berkurang setiap kali kita menembak. Tanpa pangkalan, badai apapun dapat merenggut nyawa semua saudara kita. Saudara-saudara kita dari Mongolia semuanya berada di dalam benteng klan Huangjin. Jika kita terus bertempur, Yue Zong pasti tidak akan bersikap lunak terhadap kita, dan semua orang kita akan menjadi budak, dan dia bahkan mungkin membunuh keluarga para prajurit. Tanpa klan Huangjin, kita bahkan tidak akan memiliki dukungan yang diperlukan untuk melawannya. Jika kita terus bertempur, bukan hanya kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai juga akan mengikuti kita dalam kematian. Demi masa depan dan demi mereka, kita hanya dapat memilih untuk tunduk kepadanya, dan berjuang untuknya. Dalam kiamat, tanpa pangkalan untuk kembali, itu sangat berbahaya. Ini karena ada tornado dan badai pasir yang dahsyat yang mengamuk di sini di dataran yang datar dan luas, dengan beberapa bahkan berlangsung beberapa hari dan malam. Tidak ada cara bagi orang-orang untuk keluar dan berburu. Selain badai yang dahsyat, ada juga segala macam binatang mutasi. Beberapa dari mereka berkelompok dalam jumlah besar, dan sangat buas, menyebabkan bahkan seseorang seperti Hu Erran mundur ketika berhadapan dengan mereka.
Jika sekelompok besar manusia dipaksa menjadi gelandangan di sini di dataran tengah, mereka pasti akan mati ketika dikejar oleh binatang mutasi. Ketika Bo Erzi mendengar kata-kata Hu Erran, dia kemudian bertanya, Han Agung, apakah Anda di sini untuk membujuk saya untuk menyerah juga? Mata Hu Erran bersinar dengan kilatan saat dia menatap Bo Erzi dan berkata perlahan, itu benar. Saya di sini untuk menyarankan Anda untuk menyerah, sehingga saudara-saudara kita mungkin memiliki kesempatan. Han Agung, biarkan aku memanggilmu seperti itu untuk terakhir kalinya. Aku tahu kau punya alasan untuk tunduk pada Yue Zong, dan aku tahu kau melakukannya demi masa depan saudara-saudara kita. Namun, aku tidak sanggup melakukannya. Aku hanya akan mengabdi pada Kekaisaran Mongolia yang agung. Bo Erzi berlutut dan bersujud 3 kali, menyebabkan dahinya berdarah, sebelum ia mencabut bilah pedangnya yang melengkung untuk menyayat lehernya sendiri, sambil berteriak, hidup Kekaisaran Mongolia. Dengan kilatan bilah pedang, sebuah sayatan panjang muncul di leher Bo Erzi, saat darah segar berceceran keluar. Hu Erran memperhatikan, matanya melebar, saat bibirnya bergetar, sebelum ia mendesah, baiklah. Bo Erzi adalah orang yang nasionalis, dan jika tidak ada lagi harapan bagi Kekaisaran Mongolia yang agung, maka ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hu Erran berbalik untuk meninggalkan tenda. Pasukan serigala abu-abu Bo Erzi kemudian mendarat di tangan Hu Erran, dan di bawah perintahnya, mereka dipindahkan ke Yue Zong dengan lancar. Di sisi lain, pasukan elang darah yang tersisa yang berada di bawah Amusidai segera dipimpin olehnya dan melarikan diri ke bagian luar Mongolia saat mereka mendengar bahwa Hu Erran menyerah kepada Yue Zong. Para penunggang elang darah adalah bilah tajam Kekaisaran Mongolia, dan telah menghancurkan banyak faksi Han. Amusidai juga seorang nasionalis yang kejam, yang membunuh banyak orang Han, dan dia tahu Yue Zong tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak ingin mati, jadi, dia hanya bisa melarikan diri. Kaisar Manchuria Xuanzhen cukup cepat, saat Yue Zong menelan Kekaisaran Mongolia, dia dengan cepat pergi bersama pasukan dan budaknya yang tersisa, melarikan diri ke utara. Yue Zong kekurangan tenaga kerja, menelan Kekaisaran Mongolia seperti melahap makanan besar yang jauh di luar kemampuannya. Butuh waktu lama untuk mencerna makanan ini. Meskipun dia telah mengintai arah Kekaisaran Manchuria, dia tidak punya cara untuk bergerak saat ini. Hu Erran telah menyerah pada Yue Zong, dan sangat kooperatif. Namun, Yue Zong tidak bisa tidak waspada terhadapnya. Pada saat yang sama, akan ada sisa prajurit dari pasukan serigala abu-abu dan pasukan elang darah, menyebabkan jumlah total prajurit melebihi 10.000. Yue Zong hanya memiliki 3.000 prajurit dalam klan Huangjin, yang diminta untuk mengawasi pasukan Mongolia yang berkekuatan 10.000 orang, serta menjaga kedamaian dan ketenangan ratusan ribu orang yang selamat. Mereka juga harus waspada terhadap serangan diam-diam lainnya dari faksi lain, dan gerombolan binatang mutasi, jadi itu sangat melelahkan bagi para prajurit. Mereka sama sekali tidak memiliki sumber daya untuk mengejar pasukan Manchuria. Di dalam sebuah ruangan di Eropa, dengan banyak peralatan komunikasi canggih, seorang pria menerima panggilan telepon, dan wajahnya menjadi pucat saat dia meninggalkan ruangan dengan langkah besar. Di dalam ruang pertemuan, sejumlah suara gelisah terlibat dalam diskusi. Petik 2. Dataran tengah milik bangsa Mongolia telah disatukan. Kavaleri pertama kita di dataran tengah telah disapu bersih oleh seseorang bernama Yue Zong juga. Petik 2. Sebagian besar orang Tiongkok telah dikumpulkan di tangannya, Guangxi, dan Hunan serta dataran tengah. Jumlah orang di bawahnya telah mencapai 2 juta. Petik 2. Jika entitas kuat ini bangkit di Asia, itu tidak akan menguntungkan kita. Kita harus segera menyapu bersihnya. Tidak, menurutku, kita tidak boleh membuang terlalu banyak energi di Asia. Afrika dan Timur Tengah adalah wilayah yang penting. Kita bisa mendapatkan lebih banyak orang dari Afrika, serta sumber daya dari Timur Tengah. Asia terlalu jauh dari kita, dan kita tidak hanya menghadapi masalah dalam mengerahkan pasukan di sana, bahkan jika kita bisa mengalahkan faksi di sana, akan sulit untuk memindahkan sumber daya kembali ke tempat kita. Petik 2. Petik 2. Di aula pertemuan, ada beberapa pria berpakaian militer, para tetua kerajaan dewa. Setiap kata dan tindakan mereka dapat menggerakkan segalanya. Kerajaan dewa telah mengumpulkan cukup banyak pengaruh di seluruh dunia bahkan sebelum kiamat. Tentu saja, masih ada pertarungan dengan faksi lain, namun, dengan kemajuan teknologi mereka yang kuat, mereka menang lebih banyak daripada kalah.
Thunder Fighters adalah ciptaan kerajaan dewa. Berkat mereka, Yue Zong berhasil menang dalam beberapa pertempurannya. Dia hanya memiliki kurang dari 50 binatang mekanis itu, dan mereka sudah sangat tirani. Kerajaan dewa sebenarnya dapat memproduksi sekitar 20 buah dalam sebulan. Kesenjangan kekuasaan sangat besar. Seorang pria berhidung bengkok dengan paras rupawan, Erek, berbicara dengan sungguh-sungguh, "Rasul. Saya sarankan untuk mengirim para rasul untuk menghadapi Yue Zong. Jumlah orang Tionghoa di Tiongkok sangat banyak, jika ia berhasil menyatukan negara ini, maka negara terbelakang ini mungkin dapat menyusul kita. Itu tidak akan menguntungkan bagi rencana kita. Bahkan jika Asia tidak termasuk dalam pertimbangan kita, atau tempat yang menarik, kita tidak dapat membiarkan seseorang yang kuat muncul di sana. Paling tidak saat kita masih memperluas operasi kita." Berdasarkan laporan, Yue Zong sangat ambisius dan ia telah melakukan sejumlah penaklukan. Jika ia menjadi pemimpin Tiongkok, itu akan berbahaya bagi kita. Saya sarankan agar kita mengirim 2 rasul untuk membantu pasukan Mongolia dalam melenyapkan Yue Zong. Pria lain mengerutkan kening, "Rasul. Apakah perlu mengirim 1? Para rasul adalah pakar terkuat dari kerajaan dewa, dan merupakan evolusi puncak dari benua Eropa. Masing-masing dari 12 orang itu memiliki kemampuan yang mengerikan. Mereka dapat menekan seluruh wilayah sendirian. Sebagai kartu truf yang kuat dari kerajaan dewa, mereka telah menghancurkan musuh-musuh kerajaan dewa. Karena mereka, kerajaan dewa telah mampu berkembang dengan cepat dan lancar. Tentu saja, kerajaan dewa akan memprioritaskan senjata paling canggih dan segala macam obat-obatan berharga atau serum buatan dari berbagai tanaman mutasi dan memberikannya kepada para rasul. Pada saat yang sama, buku keterampilan yang kuat, koin korban semuanya diberikan kepada mereka juga. Kedua belah pihak bekerja sama untuk memastikan hubungan kerja yang menguntungkan. Erek berbicara dengan sungguh-sungguh, "Itu perlu." Berdasarkan laporan, Yue Zong ini juga memiliki kekuatan seorang rasul. Untuk memusnahkannya sepenuhnya, kita membutuhkan setidaknya 2 rasul serta 8 utusan ilahi. Salah satu tetua bertanya, "Semua rasul. Kita ada di Amerika, Afrika, Timur Tengah, Inggris, dan India, terlibat dalam pertempuran. Keempat yang tersisa bertugas jaga. Jika kita harus berhadapan dengan Yue Zong, kita harus memindahkan mereka yang ada di medan perang. Dari mana Anda mengusulkan untuk membawa mereka?" Kerajaan Tuhan memperluas jangkauannya kemana-mana, pada saat yang sama, terlibat dalam pertempuran di semua lini. Sebagai ahli terkuat kerajaan Tuhan, para rasul secara alami dikerahkan ke tempat-tempat strategis untuk berada di garis depan. Seorang lelaki tua keriput dengan kepala penuh rambut putih tergagap, biarkan rasul ke-9 Hariman dan rasul ke-12 Lina pergi dan berurusan dengan Yue Zong. Kita tidak bisa membiarkan pesaing kuat muncul di Tiongkok. Itu akan benar-benar buruk bagi kita. Ya, Tetua Agung. Saat lelaki tua itu berbicara, para tetua lainnya mengikuti keinginannya. Lelaki tua ini adalah salah satu dari 3 tetua terhebat, Jonas. Orang tua yang tampaknya tidak berbahaya ini telah mengatur banyak urusan dan arahan yang diambil kerajaan Tuhan, dan metodenya kejam dan kejam. Siapapun yang menentangnya pada dasarnya sudah mati, dan saat dia membuat keputusan, hanya sedikit yang berani menentangnya. Dengan perintah Jonas, arus bawah yang besar sedang menuju Yue Zong. Di dataran tengah, Bai Xiaosheng mendatangi Yue Zong dengan mata merah, melaporkan dengan cepat, "Pemimpin. Saudara-saudara yang kita kirim ke Kabupaten Changning telah terbunuh." "Apa? Mereka berani membunuh orang-orang kita?" Wajah Yue Zong berubah jelek. Ketika 2 pasukan bertempur, mereka jarang membunuh utusan, lagi pula, itu merupakan penghinaan besar bagi pihak lain. Yue Zong jarang membunuh utusan, kecuali jika diperlukan, seperti kasus utusan Manchuria, untuk mengguncang seluruh Han dan membuat mereka bersatu melawan Kekaisaran Manchuria. Sekarang utusannya sendiri telah terbunuh, dia sangat marah. Mata Bai Xiaosheng berkilat dengan keganasan liar, "Pemimpin. Biarkan aku membawa orang untuk pergi dan menghabisi mereka. Aku akan mencabik kulit dan urat mereka." Yue Zong menoleh ke Hu Erran dan berkata, "Hu Erran, kau pergi ambil 3.000 Grey Wolf Riders dan ikut denganku." Hu Erran memberi hormat dan menjawab, "Ya, pemimpin." Yue Zong membawa BL dan pasukan Trin, bersama dengan Hu Erran dan 3.000 Grey Wolf Riders-nya saat mereka menuju Kabupaten Changming. Kabupaten Changming adalah tempat kecil yang telah membangun tembok setinggi 6 meter di sekelilingnya.
Ada beberapa senapan mesin yang ditempatkan di atas tembok, siap untuk mempertahankan diri. Segala macam kabel dan perangkap telah dipasang di sekeliling tembok, di atas sebidang tanah tandus yang luas yang jelas telah dibersihkan, menciptakan lapangan terbuka. Ketika Yue Zong tiba, dia melihat mayat yang telinga, hidung, dan tangannya terpotong, sementara dadanya ditancapkan ke dinding dengan beberapa pasak. Dia melihat mayat itu dan hatinya langsung dipenuhi amarah, wajahnya berubah jelek. Ini adalah utusan yang telah dia kirim ke Kabupaten Changming. Hu Erran mendatangi Yue Zong dan berbicara dengan suara rendah. Pemimpin tempat ini bernama Huyan Xionger, dan dia adalah ahli Han tingkat puncak. Total ada 10.000 orang yang selamat di dalamnya, dan 1.000 prajurit. Mereka adalah penunggang macan tutul harimau miliknya. Masing-masing dari mereka adalah peningkat setidaknya level 10 ke atas, kekuatan mereka tidak lemah. Niat membunuh di mata Yue Zong berkelebat saat dia memerintahkan, aku ingin kepala Huyan Xionger dan anak buahnya. Ambilkan mereka untukku. Kilatan aneh muncul di mata Hu Erran. Ya, pemimpin, bawahanmu patuh. Hu Erran tahu sudah saatnya baginya untuk bersinar. Jika penampilannya di bawah standar, maka Yue Zong pasti akan mengirimnya pergi untuk menjalani hari-harinya dengan damai. Ikut aku. Hu Erran memanggil 40 ahli yang pernah menjadi bagian dari pasukan Kiesue saat mereka semakin dekat ke Kabupaten Changming. Para prajurit Kabupaten Changming dengan cepat menemukan Hu Erran dan anak buahnya, dan mulai menembak. Salah satu ahli di samping Hu Erran kemudian menyulap penghalang besi, menghalangi peluru agar tidak mendarat. Yang lain memanggil beruang besar setinggi 3 meter, yang menerjang peluru dan menyerbu ke pintu masuk. Hong, hong, setelah beberapa ledakan keras, beruang besar itu diselimuti oleh ranjau darat kuat yang terkubur, meledakkan salah satu kakinya. Ia masih melanjutkan serangannya yang ganas, meledakkan semua ranjau darat sebelum menghilang sepenuhnya. Hu Erran datang ke pintu masuk dan mengeluarkan kemampuannya, Blood Doki-nya menutupi tubuhnya. Dengan suara gemuruh yang keras, dia menendang tanah, segera melompat setinggi 6 meter, bilah lengkung peraknya menebas dan membunuh 3 prajurit di atasnya. 6 enhancer berbasis agility lainnya juga melompat di samping Hu Erran, bila mereka sendiri menyala saat mereka membantai prajurit yang bertahan dari Changming County. Pada saat ini, Huyan Xionger, yang merupakan pria besar dengan punggung lebar dan tubuh yang tebal muncul bersama dengan beberapa ahli, wajahnya penuh ketidakpercayaan saat dia bertanya, Hu Erran. Kenapa itu kamu? Bukankah kamu bertarung dengan Yue Zong? Kupikir tujuan kita sama, kenapa kamu di sini menyerang? Huyan Xionger telah membunuh utusan Yue Zong karena mengira Hu Erran masih bertarung dengannya. Hu Erran memasang wajah dingin, dan ia melesat ke arah Huyan Xionger, kilatan pedangnya melesat keluar. Semua prajurit yang berdiri di antara mereka langsung terpotong menjadi 2. Hu Erran, jangan bilang kau telah menjadi anjing Yue Zong. Huyan Xionger mencibir saat wajahnya berubah, Raja Mongol yang perkasa sebenarnya telah direndahkan menjadi anjing Han, jika leluhurmu Genghis Khan tahu, ia akan merangkak keluar dari kuburnya untuk memberimu pelajaran. Menghadapi sarkasme Huyan Xionger, niat membunuh dingin Hu Erran berubah lebih kuat, dan ia segera muncul di samping para pengawal Huyan Xionger dengan ledakan, menebas enhancer level 50. Keterkejutan tertulis di seluruh wajah enhancer level 50 saat ia mengangkat lengan dan goloknya untuk membela diri. Blood Doki Hu Erran meningkat, dan konstitusi tubuhnya semakin ditingkatkan. Pisau lengkung perak itu menebas ke bawah, dan menebas golok itu, sebelum terus menembus tubuhnya, mengirisnya menjadi 2. Huyan Xionger tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget, Zhang He. Zhang He adalah ahli terkuat di sisi Huyan Xionger, dan ahli seperti itu benar-benar terbunuh dalam satu serangan oleh Hu Erran, menyebabkan semua prajurit yang hadir untuk sepenuhnya memahami kekuatan Raja Mongolia ini. Hu Erran telah meledak dengan kekuatan yang kuat, dan dia melanjutkan serangan itu, membunuh para enhancer lainnya di sekitar Huyan Xionger. Peng, peng, seorang enhancer dengan keterampilan spesialisasi manipulasi senjata api mulai menembaki Hu Erran. Akurasinya luar biasa, dan sejumlah peluru benar-benar mengenai Hu Erran, hanya untuk memantul karena pertahanan kulit binatang mutasi tipe 3 miliknya. Wajah Huyan Xionger memucat saat dia berteriak, bunuh dia. Kalian semua, serang, dia sendirian. Selama kita membunuhnya, aku akan mengizinkan kalian bersenang-senang dengan para wanita di Taman Macan Tutul. Aku akan mengizinkan kalian untuk memilih 10 wanita masing-masing. Ketika mereka mendengarnya,
para Enhancer langsung menjadi bersemangat dan menyerbu ke arah Huerran. Para wanita di Taman Macan Tutul adalah wanita-wanita cantik yang dikumpulkan Huyan Xiong-er dari mana-mana. Biasanya tidak bisa diakses, dan hanya mereka yang telah berkontribusi pada tujuan Huyan Xiong-er yang diizinkan masuk sekali atau 2 kali. Mendengar bahwa dia akan membukanya untuk mereka, mereka menjadi sangat termotivasi. Ada 40 Enhancer di sisi Huyan Xiong-er, dan mereka setidaknya level 30 ke atas. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang berbeda, dan merupakan kekuatan tempur inti dari pasukan Huyan Xiong-er. Ada 2 evolver di antara mereka juga, dikelilingi oleh begitu banyak ahli, bahkan seorang evolver tingkat tinggi pun bisa mati. Menghadapi serangan dari banyak ahli ini, ada beberapa yang bahkan menggumamkan mantra untuk kutukan dan mantra sihir mereka. Mata Huerran memerah dan dia segera melepaskan raungan singanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan meraung keras, saat gelombang kejut yang kuat meledak keluar dengan dia di tengahnya. Dalam sekejap, banyak peningkat berbasis kelincahan dan kekuatan dipaksa berlutut. Peningkat berbasis roh remuk, gendang telinga mereka hancur, saat darah mengalir. Otak mereka mengalami gegar otak besar, dan banyak yang mulai kejang. Hanya beberapa yang memiliki konstitusi tubuh 10 kali lebih kuat dari orang biasa yang berdiri tegak, kulit mereka pucat, dengan keterkejutan di mata mereka. Dengan satu raungan, Huerran telah melumpuhkan begitu banyak musuhnya. Wajahnya sendiri juga memerah, saat tatapannya berubah buas dan dia menyerang ke arah Huyan Xiong-er. Huyan Xiong-er menyaksikan dengan ngeri dan menyesal saat Huerran mendekat, dan mencoba mundur sambil berteriak, "Huerran, jangan bunuh aku. Aku bersedia bergandengan tangan denganmu dan melawan Yue Zong bersama-sama." Itu benar, Leopard Garden, semua wanita, mereka semua milikmu, tolong ampuni nyawa anjingku. Huyan Xiong-er juga seorang evolver berbasis kekuatan yang levelnya telah mencapai 56. Saat dia melihat banyak ahli yang telah susah payah dia kumpulkan jatuh di tangan Huerran, dia langsung kehilangan semangat bertarungnya. Mereka yang tetap berdiri telah lama melarikan diri. Tidak peduli seberapa cantik wanita yang dijanjikan, seseorang harus hidup untuk menikmati kesenangan seperti itu. Pria-pria ini tidak mau mengorbankan diri mereka sendiri. Tidak perlu, berikan kepalamu padaku. Mata Huerran bersinar dengan kilatan ganas saat dia mengarahkan pedangnya ke arah Huyan Xiong-er. Tidak, matanya bersinar dengan penyesalan dan keengganan sebelum seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2. Huerran kemudian memegang kepalanya dan berlari ke atas tembok, sambil berteriak, "Huyan Xiong-er sudah mati. Kepalanya ada di sini, mereka yang menyerah akan diampuni. Huyan Xiong-er sudah mati, mereka yang menyerah akan diampuni. Mereka yang menyerah akan diampuni." Petik 2 petik 2. Suara-suara itu bergema dari tembok kota, menyebabkan setiap militan mendongak. Saat mereka melihat kepala Huyan Xiong-er yang dipenggal, banyak yang mulai melarikan diri, beberapa langsung melempar senjata mereka dan menyerah. Pemerintahan Huyan Xiong-er bukanlah yang terbaik di dalam tembok kota ini, dengan kematiannya, tidak banyak yang bersedia terus berjuang untuknya. Pemimpin, ini kepala Huyan Xiong-er. Huerran membawa kepala itu dan memberikannya kepada Yue Zong dengan hormat. Yue Zong mengamati kepala itu dan menjawab dengan dingin, lemparkan ke dalam kendaraan mayat. Karena Ibu Biel dan ketiganya membutuhkan banyak mayat dan tubuh untuk tumbuh kembali, Yue Zong telah mengumpulkan mayat musuh yang dibunuhnya, bersama dengan para zombie dan melemparkannya agar pohon itu menyerap dan menumbuhkannya. Huerran melihat ratusan prajurit yang berkumpul dan matanya berbinar. Pemimpin, ini semua adalah anak buah Huyan Xiong-er. Mereka telah menyerah, apakah kita masih akan membunuh mereka? Tatapan para prajurit tertuju pada Yue Zong, menunggu keputusannya dengan takut. Yue Zong menoleh ke arah mereka dan memerintahkan dengan dingin, mereka yang ikut serta dalam pembunuhan utusanku akan dieksekusi. Sisanya akan dikirim ke batalion sampah. Biasanya, Yue Zong bersikap lunak pada mereka yang menyerah. Namun, kelompok khusus ini berani membunuh utusannya, dan itu merupakan penghinaan baginya. Jika dia tidak menghukum mereka dengan berat, faksi lainnya di Central Plains akan mencoba hal yang sama. Tidak, pemimpin, aku dipaksa, aku sudah menyerah, kau tidak bisa membunuhku, tolong. Seorang Enhancer langsung berdiri dan berteriak ketakutan. Yue Zong mengerutkan kening, melambaikan tangannya saat Stinger muncul. Moncong senjatanya melesat, dan kepala Enhancer hancur berkeping-keping, dengan bercak merah dan putih berceceran di tanah.
Melihat Yue Zong mengeluarkan enhancer itu tanpa ragu, ekspresi para militan lainnya berubah. 7 dari mereka langsung mengaktifkan keterampilan transformasi mereka, tetapi saat mereka melakukannya, mereka langsung dihujani peluru di sekeliling. Yue Zong menatap para militan lainnya dengan dingin, niat membunuhnya membumbung tinggi, perlawanan akan berujung pada kematian. Keputusasaan tergambar di wajah para militan lainnya, saat mereka melihat rekan-rekan mereka dibantai tanpa daya. Tidak ada yang berani bergerak. Hu Erran melihat Yue Zong membunuh 8 dari mereka secara total dan alisnya sedikit berkerut, tetapi dia tidak melakukan apapun dan berdiri dengan patuh di satu sisi. Ketika orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan utusan Yue Zong diseret keluar, dan dieksekusi satu persatu, pemandangan berdarah itu menimbulkan ketakutan di hati mereka. Ada lebih dari 10.000 orang yang selamat di perkemahan ini, namun, karena pemerintahan tirani Huyan Xionger, kebanyakan dari mereka kurus kering dan tidak dapat berbaris lama. Yue Zong tidak punya pilihan selain mengerahkan 1 batalion tentara untuk mendirikan kemah dan bertahan di sini. Berita tentang Huyan Xionger yang dibantai serta Hu Erran yang menjual dirinya kepada Yue Zong segera menyebar ke seluruh dataran tengah. Faksi lainnya mendengarnya dan hati mereka menjadi dingin. Mereka bersenang-senang di markas mereka sendiri, dan tidak mau menyerah kepada Yue Zong untuk diperintah. Namun, lebih banyak lagi yang mulai mengambil inisiatif untuk menyerah. Dengan satu perintah, sebagian besar faksi tidak berani melawan. Kalau tidak, dia akan langsung mengerahkan pasukan untuk menghadapi mereka secara langsung, membunuh pemimpin yang melawan, dan melemparkan para prajurit ke batalion sampah sebagai umpan meriam. Raja Mongol Hu Erran, pembantai darah Lai Mingyi, pasukan pemenang Li Guang, mereka bertiga memimpin pasukan mereka sendiri menuju berbagai faksi yang tidak ingin menyerah, memusnahkan komando, dan mengambil alih para penyintas dan sumber daya. Di bawah rezim baru ini, mereka yang tidak mau menyerah tidak punya pilihan selain melarikan diri lebih jauh ke timur laut. Ada lebih banyak jumlah di sana karena lebih dekat ke kota-kota, tetapi pada saat yang sama, bahaya zombie lebih besar. Pasukan Yue Zong tidak punya cara untuk bersaing dengan bagian-bagian itu berkat usaha Hu Erran, Lai Mingyi, dan Li Guang. Banyak orang yang selamat segera direkrut ke dalam faksi Yue Zong. Ditambah dengan berbagai ras dari klan Huangjin, jumlah total orang yang selamat di bawahnya segera membengkak menjadi 600.000. Yue Zong kemudian mengatur agar sejumlah pejabat yang telah menjalani pelatihan di Guangxi dan Hunan datang dan mendirikan pemerintahan. Hal itu menandai dimulainya pembangunan yang layak, dan ia tidak terburu-buru maju ke kota. Sebaliknya memilih untuk membangun kembali stabilitas dan beberapa kemiripan masyarakat. Lagi pula, sudah ada lebih dari 20 juta zombie di Central Plains, ibu kota pasti akan melampaui jumlah itu. Selain itu, populasi lebih padat di kota-kota, akan sangat sulit untuk menyerbu masuk. Pasukan di bawah Hu Erran, Lai Mingyi, dan Li Guang tidak melebihi 30.000. Jika pasukan sebesar itu harus melawan 20 juta zombie tanpa senjata dan meriam, itu pada dasarnya mustahil. Setelah menaklukkan sejumlah daerah kecil, Yue Zong kemudian mengerahkan beberapa arsitek militer untuk memulai pembangunan pabrik-pabrik militer. Setelah memperoleh kuil yang berkembang, Yue Zong mulai memahami pentingnya dan kekuatannya. Manfaat terkuatnya adalah kemampuan untuk menghasilkan berbagai bakat sekarang. Tentu saja, kebanyakan dari mereka paling tidak setara dengan insinyur biasa dari sebelum kiamat, dan tidak memiliki bakat atau kemampuan tinggi di bidang tersebut. Namun, itu bukan masalah dalam memproduksi amunisi dan jalur produksi. Alasan dibalik kebangkitan cepat kerajaan dewa adalah karena bakat alami mereka. Selain Eropa yang memiliki lembaga penelitian teknologi paling maju, mereka adalah yang pertama memperoleh desa pemula. Banyak orang yang selamat bergabung dengan berbagai pabrik dan jalur produksi, dan Yue Zong mendistribusikan sejumlah makanan sebagai upah, sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup orang-orang di dataran tengah. Setiap hari, kekuatan faksi Yue Zong perlahan meningkat dan berkembang. Dengan stabilnya para penyintas, Yue Zong memanggil kembali 3 pasukan untuk memulai reorganisasi pasukannya. Si pembantai Lai Mingyi telah memperoleh peran yang selalu diinginkannya, seorang brigadir jenderal yang bertanggung jawab atas lebih dari 3.000 penunggang kuda. Li Guang menjadi komandan resimen-resimen 1 dataran tengah, dengan pasukan pemenang sebagai pasukan inti. Dengan demikian Si Tujin direkrut sebagai komandan brigade dari brigade logistik, yang mengirimkan dukungan kapan pun dibutuhkan. Brigade ketiga adalah Grey Wolf Riders di bawah pimpinan Hu Erran.
Mereka juga hanya memiliki 3.000 prajurit dan terdiri dari Grey Wolf Riders. Wakil komandannya adalah Lian Dazong, yang merupakan seorang pengecut dan sedikit hina. Akan tetapi, kedekatan alaminya dengan orang-orang membuatnya menjadi orang penting untuk diajak bicara oleh berbagai pemimpin Mongolia. Selain jasa-jasanya di masa lalu, Yue Zong telah menganugerahkan kepadanya peran itu. Setelah reorganisasi, jumlah prajurit di bawah pimpinan Hu Erran dikurangi menjadi 3.000 prajurit, dan semua prajurit ini menggunakan parang dan senjata jarak dekat lainnya. Hanya 500 dari mereka yang memiliki beberapa senapan, 81, tipe 56, serta senjata api kuno. Amunisinya juga terbatas hanya sekitar 5.000 prajurit. Tidak ada senjata api berat lainnya. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka memberontak, yang akan terjadi hanyalah kematian. Ketika Hu Erran mengambil alih pasukan dan senjata yang telah direorganisasi, dia terkekeh getir dan tidak bisa berkata-kata. Dia tahu dengan jelas bahwa Yue Zong memanfaatkannya, sekaligus menjaga dirinya sendiri. Dia tidak berani mengatakan apapun, karena dia tahu bahwa jika dia membuat gerakan aneh, Yue Zong akan segera menindaknya dan pasukannya. Setelah semua itu selesai, lebih dari 10.000 penunggang kuda elit Mongolia dipisahkan. Yue Zong tidak mau mengirim mereka ke pabrik untuk bekerja, dan setelah mempertimbangkan, dia memutuskan untuk membentuk pasukan bala bantuan yang ditangani oleh Bai Xiaosheng. Bai Xiaosheng telah mengikuti Yue Zong sejak lama, dan tahu gayanya. Dia pada dasarnya malas dan tidak mau memimpin, namun, dia lebih dari cukup siap untuk melatih pasukan ini. Di bawah instruksi Yue Zong, dia hanya bisa menjalankan tugasnya dengan getir sebagai komandan brigade pasukan dukungan kedua, posisi yang didambakan. Banyak orang, di luar kota Kimu, 8 tentara yang memegang senjata berdiri di lokasi rahasia. Sebuah kendaraan lapis baja mendekat dan berhenti. Pintu terbuka, dan Yue Zong dan Yin Suang melangkah keluar. Pemimpin, ke-8 prajurit itu segera memberi hormat, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Pria ini telah membawa mereka ke banyak kemenangan di dataran tengah, dan memperluas kendali mereka. Itu benar-benar kekuatan yang tak terkalahkan. Ini menyebabkan mereka merasa hormat kepada pria ini. Yue Zong mengangguk sedikit, dan melangkah ke taman. Di dalam taman, ada banyak penjaga yang ditempatkan di mana-mana, dengan beberapa senapan mesin berat disiapkan. Pada saat yang sama, di bawah naungan beberapa dedaunan lebat, ada beberapa kendaraan yang dipasangi senapan mesin dan kendaraan pertahanan anti-udara. Yue Zong telah memperoleh banyak peralatan militer setelah ekspedisi Gunung Ulan, dan ini adalah salah satu kartu trufnya. Ada banyak peluncur rudal darat ke udara. Bahkan jika Thunder Fighters datang, dia akan memberi musuh beberapa tingkat rasa sakit. Di bagian terdalam taman, ada pohon yang tinggi menjulang. Di sekeliling pohon, bunga mutasi pemakan manusia dan tanaman merambat tumbuh di mana-mana. Ini adalah pohon induk mutasi yang dibawanya dari pegunungan Ulan. Namun, dibandingkan dengan pohon besar yang dilihatnya waktu itu, ini masih jauh dari itu. Ekosistem flora mutasi dari kiamat sangat berbeda dari masa lalu. Selama ada cukup nutrisi, mereka dapat membengkak dengan cepat. Awalnya, pohon induk hanya memiliki inti jantungnya, tetapi setelah diberi nutrisi dari mayat dan zombie yang tak terhitung jumlahnya yang dibawa oleh Yue Zong, pohon itu tumbuh dengan cepat. Di salah satu cabang, BL duduk dengan kakinya menjuntai, menatap pohon itu dengan senyum lebar. Yue Zong menatapnya dan berseru, "Turunlah, BL." Meskipun Yue Zong telah berjanji dan memindahkan pohon mutasi ke sini, dia telah menyiapkan banyak perlindungan, mengubur bahan peledak yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Saat pohon itu memiliki ide-ide aneh, ia dapat meledakkan bahan peledak dari jarak jauh, meledakkan pohon itu. BL turun dengan senyum hangat, "Ya, Tuan." Yue Zong bertanya, "Berapa lama sampai pohon induk dapat mulai menghasilkan lebih banyak trin?" BL menjawab, "Pohon itu sudah dapat mulai menghasilkan trin, namun, untuk menghasilkan trin tingkat tinggi, pohon itu masih membutuhkan lebih banyak pupuk. Trin yang dapat dihasilkannya sekarang tidak akan terlalu kuat, paling banyak sekitar level 20 atau lebih, dan maksimal 1000 trin." Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya, "Pupuk? Apakah mayat akan berfungsi?" BL menjawab, "Ya. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat efeknya." Yue Zong kemudian melanjutkan, "Jika demikian, segera suruh pohon induk untuk menghasilkan 1000 trin terlebih dahulu."
Aku membutuhkannya. Ya, BL kemudian menutup matanya saat cahaya hijau bersinar keluar darinya, menyelimuti pohon induk. Pohon induk bergetar sedikit, dan buah-buah yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh ke tanah. Saat Trin tingkat rendah memanjat keluar dari bentuk-bentuk itu, kekuatan mereka sekitar level 20. Yue Zong mengamati Trin-Trin ini dan tersenyum. Dengan Trin-Trin ini sebagai umpan meriam, prajurit manusianya akan menderita lebih sedikit korban. Tidak lama kemudian, di bawah perintah Yue Zong, Hu Erran, Lai Mingyi dan Li Guang memimpin 3.000 penunggang kuda dan menembak ke sebuah kota kecil yang memiliki 70.000 zombie. Lai Mingyi meraung untuk membangkitkan semangat, serang. Serang, penunggang kuda kita adalah bilah paling tajam yang telah dilatih oleh pemimpin kita. Kita tak terkalahkan dan kita harus menaklukkan kota itu tanpa gagal. Serang, serang, para prajurit di bawah Lai Mingyi menanggapi dengan teriakan yang sama bersemangatnya. Ini adalah pertempuran pertama yang mereka ikuti setelah membentuk brigade ini, dan selama mereka memperoleh cukup banyak pahala, mereka akan ditingkatkan menjadi resimen. Di sisi lain, Li Guang juga membangkitkan moral pasukannya, saudara-saudara. Resimen pertama kita adalah senjata terkuat pemimpin kita. Kita yang terkuat. Dalam pertempuran ini, kita harus menunjukkan kekuatan kita kepada yang lain. Kita tidak boleh kalah dari brigade ketiga. Resimen pertama kita harus menang. Menang, menang. Teriakan kegembiraan bergema di seluruh area. Pasukan pemenang ini adalah prajurit paling elit sebelum reorganisasi, dan telah mengalahkan banyak prajurit Manchuria dan Mongolia. Mereka telah mencapai puncak, dan tidak takut mati, juga tidak ada kekalahan dalam pikiran mereka. Hu Erran menoleh ke prajuritnya dan berteriak, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala. Semua prajurit Mongolia kita adalah pahlawan. Biarkan mereka melihat, bahkan jika kita memiliki kekurangan dalam perlengkapan, kita masih lebih kuat. Tepat pada saat ini, Lian Dazong menimpali sambil tersenyum, benar sekali. Resimen ketiga kita pasti akan mendapatkan pijakan yang lebih kuat dengan kepemimpinan komandan kita. Komandan, hiduplah. Semua orang, bersoraklah bersamaku. Komandan yang mulia, hiduplah. Komandan, hiduplah. Komandan, hiduplah. Petik 2 petik 2. Para prajurit saling bertukar pandang, pada akhirnya, ikut berteriak sementara Hu Erran melihat dengan tak berdaya di bawah pimpinan ketiga pemimpin. Ketiga unit itu maju dengan total 16.000 tentara, saat mereka bergabung untuk menyerang kota. Dengan koordinasi seperti itu, kota kecil itu segera ditaklukkan, dan 70.000 zombie dengan cepat dibasmi. Para prajurit bahkan menemukan 200 korban kurus kering bersembunyi di berbagai sudut kota. Ketika manusia dipaksa ke tepi jurang, mereka dapat menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Orang-orang ini benar-benar mampu bertahan hidup dalam kondisi yang paling keras. Setelah beristirahat, ketiga unit itu terus melancarkan serangan ke daerah-daerah sekitar lainnya. Yue Zong hanya mengerahkan ketiga unit itu demi melatih pasukan. Saat mereka terus membunuh zombie, mereka ditempa melalui kobaran api pertempuran dan tumbuh dalam pengalaman. Dengan setiap pertempuran, mereka menjadi lebih percaya diri dan membersihkan lebih banyak daerah. Serangan tanpa henti terus berlanjut, dan saat setiap daerah ditaklukkan, mereka menemukan banyak sumber daya dan menyelamatkan banyak korban. Selain mereka, Yue Zong bahkan mengirim Ten Pyosaka, Yin Xuang, Zhuo Yatong dan BL saat mereka memimpin pasukan Trin untuk menyerang wilayah lain. Ji Qingwu telah memimpin 8 pengawal pemuda serta pasukan bala bantuan untuk mendapatkan level di berbagai kota dan kabupaten. Yue Zong bermaksud untuk membangkitkan sejumlah besar enhancer, dan dengan demikian, ia hanya bisa mendelegasikan Ji Qingwu untuk membantu sekelompok prajurit biasa menjadi enhancer. Dengan pengawasannya, ada sejumlah besar enhancer sekitar level 10 yang dihasilkan setiap hari. Mereka kemudian dikerahkan ke medan perang untuk bergabung dengan pasukan lainnya. Bagaimanapun, para prajurit di bawah Lai Mingyi, Hu Erran dan Li Guang juga manusia, dan akan merasa lelah. Mereka perlu istirahat. Adapun pasukan Trin, itu berbeda, dan mereka terus menghancurkan kota demi kota, dan pergi seketika. Mayat-mayat itu kemudian diangkut kembali untuk memberi makan pohon induk dan tanaman gandum. Ketika pohon gandum memakan cukup banyak zombie, mereka dapat menghasilkan beras dalam jumlah besar, sedangkan pohon induk dapat menghasilkan banyak Trin tingkat rendah untuk dikirim ke medan perang. Setiap hari,
Faksi Yue Zong tumbuh lebih kuat di Central Plains. Ketika dia memerintahkan penyerangan terhadap zombie, Yue Zong tetap tinggal di markas pusat dan tidak berkeliaran. Tanpa dia, sulit untuk mengarahkan berbagai aspek rencananya. Jika keadaan menjadi kacau, hanya Yue Zong sendiri yang dapat meredakan situasi. Jika dia menghilang, maka serangan skala besar terhadap kota-kota harus dihentikan. Pada hari ini, seorang petugas mendatangi Yue Zong dengan ekspresi serius, melaporkan, "Pemimpin. Para zombie kota Baoxi mulai bergerak. 2 juta dari mereka telah meninggalkan kota dan berbaris menuju kota Bayan. Para zombie di sana juga bertindak aneh, meninggalkan milik mereka sendiri dan berbaris menuju kota Baoxi." Apa? Sepertinya kedua kelompok itu berkumpul. Wajah Yue Zong berubah muram dan dia segera menuju pusat komando. Yue Zong segera datang ke pos komando dan mengambil gambar. Dia telah memperoleh sejumlah peralatan observasi serta pesawat pengintai nirawak. Melalui gambar-gambar itu, Yue Zong dapat memastikan bahwa 2 kelompok zombie itu berbaris menuju satu lokasi. Ekspresinya berubah sangat buruk. Ketika jumlah zombie mencapai lebih dari 1 juta, itu akan menjadi kekuatan yang cukup besar. Jika 2 kelompok yang terdiri dari 2 juta zombie ini berkumpul, bahkan kerajaan Tuhan akan kesulitan menghadapi mereka. Yue Zong mengamati para zombie yang bergerak dengan alis berkerut dan memberi perintah, "Sampaikan perintahku, suruh resimen 1, brigade penunggang kedua, brigade ketiga mundur. Siapkan brigade dukungan pertama dan kedua untuk bertempur. Semua kegiatan istirahat harus ditunda. Mulai sekarang, darurat militer berlaku, dan semua pabrik harus memperpanjang jam kerja mereka dari 10 jam menjadi 12 jam. Berdasarkan banyak perintah, pasukan Central Plains mulai bergerak, 3 pasukan utama berbalik dari wilayah mereka, dan mulai berkumpul di Kabupaten Muyuan, yang merupakan garis pertahanan pertama. Sekitar 100.000 orang yang selamat dikerahkan ke kota untuk menyiapkan benteng dan konstruksi pertahanan, sementara sumber daya diangkut ke garis depan. Drone tak berawak juga dikerahkan untuk mengawasi 2 kelompok zombie. Yue Zong mengamati lautan zombie yang luas dan bergumam, andai saja mereka bisa saling bertarung. 2 kelompok zombie itu terlalu menakutkan. Jumlah 4 juta saja sudah cukup untuk membuat siapapun putus asa. Bahkan pasukan tentara sebelum kiamat akan merasa pusing saat berhadapan dengan 4 juta orang aneh. Setelah berbaris selama 2 hari, para zombie akhirnya berkumpul. Kedua kelompok itu tidak terlibat dalam bentrokan seperti yang diharapkan Yue Zong, sebaliknya, berhenti dengan diam. Apa yang terjadi? Yue Zong menyaksikan dengan kerutan dahinya yang semakin dalam, saat firasat buruk muncul. Di satu sudut tertentu, di mana drone tidak dapat menangkap, tentakel dengan kepala besar dengan gigi tajam merayap dan membuka rahangnya yang besar saat menggali ke dalam tubuh Z2. Dengan napas yang sangat besar, ia mulai menghisap, mengubah Z2 menjadi mayat kering. Setelah itu, zombie aneh itu terus menusuk 2 Z2 lainnya dan menyerap cairan tubuh mereka. Kemudian ia melolong puas. Mendengar lolongan itu, berbagai Z2 dan Z1 gemetar dan kembali ke gerombolan zombie. Zombie aneh mirip ular dengan kepala besar itu berkedip, matanya memancarkan kecerdasan seperti manusia. Ia tampak merenung sejenak, sebelum masuk ke dalam dada L4 yang besar. Tak lama kemudian, 4 juta zombie mulai bergerak, menuju ke arah kota Bayan. Yue Zong memperhatikan dan ekspresinya berubah buruk, tidak bagus. Mereka tidak bertarung. Sampaikan perintahku, suruh resimen 1, brigade 2, dan brigade 3 untuk menembak sesuka hati. Gunakan apapun yang diperlukan untuk mengurangi jumlah mereka.